yang mengikat Bani Yakub. Sedangkan aturan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah aturan untuk seluruh umat manusia. Jadi harus dibedakan. Orang Kristen mengambil kemudian ajaran Nabi Musa alaihi salam masuk ke dalam agama Kristen, itu kesalahan fatal. Kenapa kesalahan fatal? Coba Anda lihat 2 Petrus 2 nomor 1. Demikian juga sebagaimana nabi-nabi palsu ada di tengah-tengah kamu, demikian juga akan ada pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan ajaran-ajaran sesat ke dalam ajaran para nabi. Pakai dalil Al-Quran semua, jangan pakai dalil dari Alkitab. Anda sudah keliru itu. Tadi saya sudah menjelaskan abangku, Al-Quran surah Al-Araf ayat 144. Pakai dalilnya, saya tanya itu user sudah minta tadi itu. Itu dalilnya bahwa jangan bahas Alkitab. Jangan panas. Jangan panas. Umat Islam jangan panas. Jangan panas. Di masjid. Jangan panas. Kan gantian kita. Di sini. Kan gantian kita. Kan gantian. Itu fire dong. Bagaimana caranya pencipta mendatangin nabi? Kita gantian. Apa dia pakai cocot, apa dia pakai ngomong? Tadi pertanyaan saya tentang Lukas tuh. Tentang Lukas ada. Tadi kan Tama bilang begini. Tama mengimani Ibrahim, Musa dan lain-lain. Sekarang ya, saya betul. tanya. Sementara Ibrahim, Musa dan lain-lain itu tidak boleh, dilarang sama Allah Subhanahu, tidak boleh makan onta. Itu jelas di situ, nggak boleh makan onta. Makanya saya jawab. Saya jawab. Tapi dalam Sahih Muslimin nomor 360 dia menyatakan boleh. Boleh. Itu bagaimana Karena itu Islam tidak berlandaskan kepada Taurat dan Injil. Beda. Tolong Anda pahami. Kami percaya Soekarno itu presiden pertama Indonesia. Tapi kami tidak hidup di bawah aturan beliau. Karena kami belum ada pada zaman itu. Tuh pakai akalnya dong. Itu pakai akal dong. Kami beriman kepada Nabi Abraham. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Kami beriman kepada mereka, tapi aturan yang datang kepada mereka tidak berlaku kepada kami. Coba Anda tunjukkan kepada saya bahwa hukum-hukum yang datang kepada Yesus itu berlaku untuk seluruh bumi. Tunjukkan dalilnya. Ayo. Bingung kan? Bingung. Coba tunjukkan di mana hukum yang datang kepada Yesus berlaku untuk Kristen. Coba tunjukkan. Berlaku untuk orang Indonesia. Di mana dalilnya? Hukum kasih. Hukum kasih itu maksudnya gimana hukum kasih? Ya kasih kan universal, bisa berlaku. Kasih kepada Allah, kasih kepada Elohim itu gimana? Kasih sama manusia, kasih sama kepada Elohim dulu. Menurut kaidah pengajaran Yesus, kasih kepada Elohim itu menghapus aturannya atau mentaati aturannya. Melencengkan Alkitab itu. Melencengkan. Anda baca 1 Yohanes 2. Anda baca, yang dimaksud mengasihi Elohim adalah engkau mentaati segala perintah-perintah Elohim. Ada nggak Kristen mentaati perintah Elohim? Makan babi. Jangan makan babi. Anda taati? Jangan makan babi? Tidak kan? Jadi tidak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Kitab dongeng. Kitab dongeng. Nah, sekarang kitab dongeng dibilangnya. Jangan emosi, saudaraku. Harga yang punya komal. Allah buat babi dimakan. Ya kalau begitu apa tujuannya Allah menciptakan narkoba? Makan itu narkoba. Dimakan kalau tahu racun. Kan dilarang Tuhan itu. Coba di mana dalilnya? Ciptaan Tuhan. Yesus berkata. Silakan. Betul. Silakan. Debatnya pakai referensi ya, sebagaimana Bang Zuma telah. Atau ada teman-teman di bawah yang mau naik dari teman-teman yang naik, silakan naik. Cuma debatnya harus menggunakan referensi. Lanjut Bang Zuma. Makasih sahabatku. Jadi tolong kasih kami data, dalil di mana ajaran Yesus itu seperti yang ada di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain untuk melakukan itu, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kristen menghilangkan nggak? Yang paling terkecil aja dulu. Jangan makan babi. Kristen hilangkan nggak?
hilangkan. Menurut Yesus bisa nggak Kristen ini masuk surga? Ya nggak bisa, itu dalil. Itu dalil saudara. Anda genggam itu kitab Anda. Siapapun yang meniadakan hukum Taurat yang meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus pendiri Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Menghilangkan atau tidak? Berat kan berat. Silakan. Saudara. Sebentar, izin Bang Zuma, izin sebentar. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma nih, kebetulan nih, wah luar biasa nih hari ini spesial ya di TikTok ya. Karena sudah saya juga melalang buana di dunia TikTok ya 2 tahun. Terima kasih Bang Zuma. Gini Bang Zuma, menarik sekali. Yang pertama, kalau saya Islam bahwa Yesus dengan Isa itu satu sosok yang sama. Apakah benar apa tidak Bang Zuma? Kalau menurut saya, iya, dia satu sosok yang sama. Jadi gini sahabatku. Ya, silakan lanjut. Sebentar. Jadi kalau orang Kristen itu tidak terima dengan Yesus dengan Isa itu beda ya. Kenapa? Karena Nabi Isa kan lahir di pohon kurma, sedangkan Nabi Yesus di palungan. Itu bedanya. Dia di Bethlehem lahir. Bagaimana dengan Bang Zuma nih? Saya ingin mendengar penjelasan Bang Zuma. Silakan. Iya, baik. Satu tokoh yang datang di abad pertama mengajarkan kalimat Allah, mengajarkan kata Injil, mengajarkan kata hamba, mengajarkan kata Rasul, mengajarkan kata awal, akhir dan seterusnya. Itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi hanya ada satu manusia yang datang di tengah kaum Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yaitu Isa, Yesua, Iso. Itu. Jadi yang diceritakan di Bible itu sebenarnya adalah Nabi Isa dan pengganti Nabi Isa. Yesus itu berbeda. Nanti saya akan buktikan. Nanti saya akan buktikan. Mau diajar dengan orang goblok ODGJ ini, Yusuf. Jangan Bang, tolong pakai narasi, Bang, pakai narasi. Ini umat penipu ini, kerjanya nipu aja. Engkau juga takut, Lexus. Adakah orang yang Nasrani yang Bentar, Lexus. menaikkan? Engkau juga takut, Lexus. Sales marketing. Takut turun aja, Lexus. Penipu ini. Ya. Penipu dari Kerjanya mana? nipu Beliau aja, sudah jual menyampaikan surga. referensinya. Jual Allah. Dari mana beliau Yesus penipu? itu, Ini maling, Yesus pria maling. kata Yesus itu ada muncul di abad 17. Kata Yesus Jual itu produk, abad keempat. jual Kata produk. Yesus itu saya mau semua tampilkan data, kita diskusi semua. Ayo. Kita mau lihat yang Sabar makan dulu, babi itu kira-kira saya untuk siapa? Ya, ini pertanyaan saudara saya harus hargai. Tidak usah bertanya, kamu bawa ayatnya. Jadi Nabi terus Isa kita baca alaihissalam, bersama. Nabi Isa Tidak usah alaihissalam lupa. datang Kalau ini kepada kita ke babi kaumnya. dulu, ayo. Wa Kita ke babi dulu qala semua. Isa bin Maryam ya Aku bani dia. Israel inni rasulullahi ilaikum. Dia semua Jadi kalau sama saya Nabi dia, Isa aku dia. datang di tengah Rocos kaumnya kan. Bani Israel. Rocos Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, muncullah kemudian pembenci-pembenci Nabi Isa menuliskan surat-surat, dan surat ini dituliskan lalu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Lahirlah ajaran Isus. Ayo Suma, Kenapa Suma, lahir kita ajaran menampilkan ayat Suma. Isus? Tidak usah panjang lebar Suma, tidak usah panjang Jadi lebar. Nabi Isa dulu, saudaraku saya simpulkan, Nabi Isa dulu, habis itu dibuatkan cerita-cerita tentang Ada Yesus. gilirannya, Bang. Ada gilirannya, Bang. Bentar ya. Yesus itu Iya, muncul Putih, belakangan. Tolong dibesarkan orang dua ini, Putih, Bang Zuma sama Bang Indri. Jadi kalau dikatakan bahwasanya perbedaan hanya karena lahir di pohon kurma dan juga karena lahir di kandang domba, itu nggak seberapa perbedaannya. Yang harus orang Kristen pahami adalah perbedaan antara Yesus dengan Kristus. Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Iya, Yesus manusia, anak Maria manusia. Tetapi Kristus yang datang kepada Paulus, sedikit lagi, Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, 12. Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajarkan Injil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu adalah anak orang, anak Maria, dia anak manusia. Antara anak manusia dan yang bukan anak manusia tentu berbeda. Antara anak manusia dan anak iblis tentu berbeda. Siapakah yang datang kepada Paulus mendirikan agama Kristen? Bukan anak manusia, itu dalil.
Kata Paulus, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, ketahuan kan? Lanjut. Bang, ditunggu Bang ya, Bang Indri bernarasi Bang ya. Saya harap kondusif ya. Oke. Silakan Bang Indri. Oke, tadi Bang Suma bercerita tentang Isa dengan Yesus itu tokoh yang sama. Oke, jadi gini Bang Suma, kalau kamu menjelaskan Isa itu hidup di zaman pemerintahan siapa, dan Isa itu memberitakan Injilnya yang mana? Tolong dong tunjukkan sama saya, jangan lari ke Bible dulu. Ayo silakan. Baik, jadi kalau berbicara Nabi Isa alaihissalam itu tidak diceritakan secara terinci di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sejatinya Al-Quran itu datang untuk meluruskan apa yang dibelokkan, apa yang dibengkokkan tentang konsep ketuhanan, konsep akidah, ajaran, dan juga tentang konsep tujuan, kemana ia diutus. Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus mengatakan hal yang sama. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius, sabar dulu. Anda giliran Anda nanti. Tanya, mana Injil yang dibawa Isa? Enggak usah kok ini. Kita kasih waktu dulu lebih. Enggak, kita ke sini dulu. Yang saya tanya, saya kena sabar dulu Kanda. Saya minta Isa itu hidup di zaman pemerintahan siapa dan di masih keberapa? Itu yang saya minta, dan Injilnya mana? Gitu loh. Itu baru diskusi gitu loh. Silakan. Sejawab. Oke. Oke, ini waktunya Bang Zuma ya. Silakan Bang Zuma. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran tidak datang berbicara tentang biografi. Al-Quran datang untuk memutuskan pengajaran keliru terhadap manusia yang lahir tanpa ayah. Hubungannya dengan tujuannya ia diutus, kepada siapa dia diutus, Tuhan yang mana yang dia perkenalkan, dan siapa dirinya. Camkan itu. Jadi ketika dikatakan dia Tuhan, Al-Quran datang mengatakan dia bukan Tuhan. Laqad kafaral ladzina qalu. Ketika dikatakan dia untuk seluruh dunia, Al-Quran mengatakan inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, ini rasulullahi ilaikum. Matius 15:24, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika dikatakan dirinya adalah Tuhan, Yesus mengatakan wattaqullaha wa atiun. Sembahlah Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku rasul, tak ada yang lain. Jelas itu. Jadi kalau Anda ingin mencari Injil, ini yang kedua, berbicara dengan kata Injil, Al-Quran mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, diutus kepada Bani Israel, membawa ketetapan-ketetapan, dan aku ini adalah nabi untuk Bani Israel. Ketetapan-ketetapan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itulah yang disebut hikmat Injil. Mana Injil itu? Nabi Isa mengajarkan, fattaqullaha wa atiun hadza siratul mustaqim. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah, dan juga taatlah kepadaku. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Lalu kemudian dia mengajarkan apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu Injil. Nah sekarang saya boleh balik tanya nih kepada saudara. Giliran saya, nanti Anda jelaskan. Habis ini, pertanyaan saya sederhana. Cukup satu. Saya nggak masuk akal loh Bang Suma. Bagaimana mungkin kamu tahu Isa lahir tanpa di hidup pemerintahan siapa? Bagaimana bisa kalian tahu? Gitu loh. Nah, kalau Nabi Musa lahir di pemerintahan siapa Bang? Nabi Musa? Ya, itu ditanya sesuai dengan bentar Bang Zuma mau ajukan pertanyaan, silakan Mas. Ya. Ada waktu 10 detik. Saya ajukan pertanyaan kepada saudara ini ya. Pertanyaan saya sederhana Bang. Lucu Islam ini ditanya hidup Ya di nggak apa-apa, tertawa aja kalau Anda lucu. Nanti kalau saya tanya, lucu lah. Kau Oke. dari tadi Pertanyaan saya abangku. Pertanyaan saya, siapa nama bapak yang telah melahirkan Rasul Paulus?
13 kitab Paulus, kalau Anda menanyakan tentang Nabi Isa lahir di pemerintahan siapa, itu pemerintahan. Itu tidak ada hubungannya dengan akidah Islam. Tapi ketika Paulus itu berbicara mengenai akidah Kristen, tolong tunjukkan siapa manusia yang paling beruntung melahirkan seorang rasul di mana dia duduk setara dengan Yesus, bahkan lebih tinggi derajatnya dari Yesus karena dia memiliki 13 kitab, Yesus tidak memiliki kitab. Siapa nama bapak yang telah melahirkan Paulus? Jangan-jangan dia anak siluman, Bang. Silakan. Oke, Putih kasih waktu Bang Indri. Oke, jadi saya menjawab ya sesuai dengan pertanyaan. Oke, waktunya 3 menit ya untuk menjawab ya, Bang Indri ya. Silakan. Oke, karena Bang Suma juga tidak memakai data, hanya sekedar membaca saja nggak ada ayatnya, saya juga bisa. Oke, jadi Alkitab itu tidak menjelaskan tentang siapa bapaknya Paulus. Karena tidak ada pentingnya gitu loh. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena Paulus memang itu adalah seorang pembunuh. Nggak perlu harus ditanya, Paulus siapa bapakmu? Nggak ada, nggak mungkin seperti itu. Ya, ini bukan cerita dongeng ya. Seperti itu ya, itu jawaban saya. Karena Bang Suma juga nggak berdasarkan data. Silakan. Saudara, Nabi Muhammad SAW datang membawa Islam dengan Al-Quranul Karim. Jelas silsilah beliau. Saya tanya tadi ayatnya di mana, kok kamu ini bawa-bawa Muhammad. Saya tanya tadi Isa itu hidup di pemerintahan siapa? Nabi Muhammad yang membawa. Gak usah kamu lari-lari. Nabi Muhammad yang membawa berita itu. Bagaimana caranya kamu mengetahui Isa kalau kalian tidak tahu hidup di zaman pemerintahan siapa? Lah, Al-Quran saya menerangkan itu. Nah sekarang saya tanya, lahir itu kalau tidak ada pemerintahan bagaimana caranya Bang Suma? Kalau tidak ada bapak bagaimana caranya Paulus itu ada? Bang Suma kan. Kalau nggak ada bapaknya Paulus itu siapa? Siapa nama ibunya? Iya. Iya apa? Bang Suma, begini aja Bang Suma. Saya gimana? Mau kabur kemana? Yesus tidak mengenal Paulus. Saya nantang murid-murid Yesus tidak mengenal Paulus. Tunggu dulu Bang Zuma. Ini waktunya Bang Indri ini Bang Zuma. Oh, silakan. Iya, inilah gurunda kalian ini. Cuma asal congor tadi. Iya, kalau Sumanya berani, kita di Sulawesi saja Bang Suma, di Sulsel. Boleh. Berani nggak kamu? Berani. Iya. Di mana? Silakan dengan senang hati. Iya. Biar bawa. Jangan kamu undang saya. Kalau Anda takut, Bang. Kalau Anda takut di suatu tempat, undang saya ke gerejanya. Iya. Kita ordinal teks ya Bang Suma ya. Oh, boleh banget. Nih nomor HP saya, Bang. Boleh Anda catat nomor HP saya? Iya. Saya tunggu ya, Nanti boleh ya? Iya, Saya tunggu WA-nya setelah saya kasih nomor saya, WA saya. Boleh? Kau DM saja ya. Enggak usah saya sebut di sini, biar menjadi saksi di banyak orang. DM aja. Kenapa enggak berani DM? Lah, kenapa nggak berani catat nomor HP saya? Kamu yang nantang. Paling mungkin catat kan bisa DM. Ya kan? Loh, di sini tinggal disebut 081 99. Catat di sini. Soalnya enggak ada HP ku satu. Cuma satu aja. Udah bang. Kalau kesanggupannya hanya bisa ini, jangan berpikir mau terbang. Bilang aja kalau takut nggak berani DM. Lanjut diskusi. Iya. Lanjut diskusi Bang Indri. Aku mau ajukan pertanyaan atau bernarasi. Siapa keliru? Ya gini loh Bang. Maksud saya gini loh Bang Kanda. Maksud saya itu kalau ditanya berdasarkan ditanya apa yang dijawab gitu loh. Ya begitu apa juga saya tanya bapaknya Paulus ya dijawab dong. Iya. Tadi kan saya tanya bagaimana kalian tahu Isa itu hidup kalau tidak ada pemerintahan di zaman mana gitu loh. Sama dengan kamu Bang Suma, kamu itu lahir di zaman pemerintahannya siapa, presidennya siapa. Orang harus perlu tahu gitu loh. Nah bagaimana Oke Bang, bentar Bang. Ini kita narasinya gitu. Kalau memang bertanya pertanyaannya tolong singkat sedikit gitu biar langsung lempar-lempar gitu biar durasinya jadi singkat. Pertanyaan satu pertanyaan singkat padat. Yuk lanjut. Ya gitu. Silakan. Kalau memang tidak ada, bilang aja tidak ada gitu. Ya kan tadi saya sudah jawab itu. Udah jawab. Al-Quran bukan buku biografi. Sebentar. Izin Bang, sebentar. Aku mau ngomong. Bang Zuma, saya juga izin kepada Bang Zuma bertanya sebentar. Ya walaupun saya Muslim ya, tetapi sepengetahuan saya di Al-Quran itu tidak menjelaskan detail ya tentang
Isa Al-Masih sama Yesus ya. Jadi bagaimana Anda dapat informasi dari mana Bang Zuma bahwa Al-Qur'an menjelaskan? Silakan dijawab. Coba datanya Bang. Al-Qur'an wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Qur'an ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Beliau bertanya, zaman pemerintahan mana? Mana ada Al-Quran menjelaskan itu? Kalau ada aku jawab tadi. Nah makanya, iya, nggak ada. Iya, iya, Memang nggak ada. Kan memang nggak ada, kan udah aku bilang tadi, Al-Quran bukan buku biografi. Iya, yang Suma katakan itu datanya di mana? Ayat keberapa? Al-Quran surah Maryam ayat 16. Ya, coba Nah, ditampilin sekarang dong. Ya, saya coba balik ditampilin bertanya, dulu. jangan Ditampilin habisin dulu, waktu. ya, ditampilin dulu Saya dong. balik bertanya. Asal bunyi tanpa nggak dimunculin Paulus datanya. mendirikan sebuah agama namanya Kristen. Diskusi bagaimana Dengan ini pola kalau begini, hanya 13 sekedar bunyi kitab. saja tanpa nggak ada data. Kan? Ini Pakai komal data Islam atau dong, komal Kristen? ini kan datanya munculin. Kenapa giliran saya yang bicara diganggu? sebentar. Bentar, Bang. Ini jangan timpa-timpa ya. Bang Zuma. Sebentar. Bukan saya izin ini sebentar. Ini kok Ini komal yang punya Kristen. itu bukan. Iya, Nggak saya juga. tertib, ini Kristen. Putih, mohon maaf Putih. Ini yang punya Kristen atau Muslim? Kristen kayaknya. Apa di Kristen mau dijawab? Saya netral di sini udah ya, Bang, ya. Jadi ini gimana nggak sih? bisa kondusif ini, Bang Indri juga. Ya kalau kau netral. Ini apa? Bentar Bang. Iya, kalau kau malah ini netral. Oke. Dengerin, tadi Bang Zuma memaparkan pakai data. Indri ini dari tadi ngomong aja. Satu pun pertanyaan dari Gurunda Zuma nggak dijawab. Gimana sih mau netral? Cuma juga Iya, itu sudah aku tanyakan pada Bang Indri tadi. Gimana nih, Bang? Izin saya ngomong. Oke. Indri kalau tadi diberi waktu 3 menit kau langsung tanya balik. Iya, Nah, gini, tunggu dulu kalau mau dong. pakai timer, Begini dong. pakai timer Kalau 2 hasil- menit konsisten. Iya, sekarang saya tanya gini loh. Sabar Apa? dulu. Berani nggak Suma tampilin Apa? surat Maryam yang tadi yang dikatakan sama Nah, sudah nggak? saya sebutkan Oh, saya hafal surah itu. Maryam ayat dong, ditampilin dong. 16. Wal Berani surfil nggak? kitab Iya, Maryam ditampilin izin dong, tabara berani mina. nggak? Orang Aduh, Islam iya, menghafal mana deh. tampilin datanya seperti Tahu. Suma sampaikan aja. Tidak perlu ditampilin kan kamu nggak bisa baca juga Loh, untuk tadi apa? sudah dibacakan kok. Tampilin terjemahnya ya, ayah cepat ya lah. Kalian ini takut sekali Ini diskusi kamu- kalau nggak lihat datanya. La ilaha Kamu hanya ulur-ulur waktu Iya, karena kamu masalahnya bisa begini, Bang menjawab. Indri. Kalau Anda ingin menjelaskan, jelaskan dulu sesuai dengan waktu yang Iya. ada itu. Jangan melepaskan. Begini loh, Abang Pak. juga boleh, Begini loh, abang Kak. juga boleh Izin, kayak Os, gitu gini, Os, Bang. izin, Os. Abang Ini Ini silakan. kesannya Izin. tidak netral ini jadinya, Bang Bang Kanda Indri. sebentar, saya izin Silakan, sebentar. saya kasih. Izin sebentar. Sepakati dulu aturannya gini. Sebentar host. Tadi begini Anda sudah memberikan waktu sama Indri 3 menit. Begitu dikasih 3 menit dia bernarasi sebentar langsung dia nanya. Ini mau TikTok Iya. kan? Atau mau 2 menit 2 menit. Kalau 2 menit 2 menit, ayo pakai 2 menit 2 menit. Kalau mau TikTokan terus. Jadi enak kita lihatnya. Kalau begini bukan edukasi. Oke, kita sepakat ya. Ini cuma Kita menang-menangan kasih sombong. 3 menit ya. Oke, kita Abang tanya Indri, dulu nih, ini tolong mau kondusif ya, Abang pakai Indri. timer apa mau tektokan nih? Tapi kondusif gitu Iya, tektokannya. Iya. Bang Indri, Gimana mau nih, apa? Bang Indri? Temanya ditiadakan dulu host. Temanya. Tapi saya maunya ditampilin juga datanya ya, tampilin data ya. Nggak jangan asal Ya, cong. ini kesepakatan kita ini TikTokan Kita atau gimana nih? Iya, kita TikTok. Dengar dulu, atau kasih dengar dulu, waktu di Os. timer nih gimana? Ya dengar dulu, Os. Kalau mau kita buat timer, aduh kenapa sih saya belum bisa berbicara dong. Dengar dulu semua. Kalau kalian mau diskusi saya sama Bang Suma, tapi saya mau Bang Suma itu menampilkan datanya juga. Jangan asal bunyi. Kuawalum saya juga bisa tanpa tidak menampilkan data. Kalau asal bunyi saja. Mana buktikan datanya? Pula kau ini dari tadi kau juga nggak menampilkan data kau. Enggak, ada tadi saya kan Udah bertanya. open cam, kamu open cam deh. Mau kau open cam kau? Oh, open cam kau ini dia ini mau Enggak. jadi. Bang Zuma bisa nggak Ngomong apa kira-kira? Ini Nggak. diskusi kau ini apa ini? Bisa Udah nampilkan Bang data Zuma nggak, turun Bang aja Zuma? lah Bang Zuma, ini apa ini diskusi begini nih? Surah Maryam ayat 16 kan dia tinggal baca dan saya juga tidak minta dia menunjukkan data karena saya tahu dia tidak akan punya data. Itu kan hakmu, itu kan Al-Qur'anmu. Bang Indri, kalau mau bernarasi bersedia nggak bernarasi di sini gitu?
Iya, Kalau saya enggak, mau. kita kasih kesempatan tapi teman yang lain. Itu tampilin datanya gitu loh. Abang kan Nanti aja bisa pemainnya, Bang. Nanti aja bisa pemainnya, bisa Bang. cek nggak? Bisa cek kan datanya. Ya jangan Jadi kalau saya memang dong, ada yang masa salah, saya. dibantah Nanti aja. saya dituduh penghujat nantinya. Lebih bagusnya Bang Suma itu baru diskusi secara akal dan baik. Kalau Oke, sekarang ini mau Ada Oke, aja alasan. atau saya yang mengatur nih. Oke ya, saya mengatur. Iya, Ini silakan. sepakat mau tektokan ya. Oke. Ini benar-benar harus kondusif ya. Hapus temanya Putih, hapus temanya Putih. Oke, ini mau tektokan Oke, ya. udah ini. Oke, mau tektokan ya. Ini saya kasih giliran pertama ke Bang Zuma untuk mau bertanya. Silakan pertanyaannya kalau bisa singkat. Jadi poinnya dapat gitu. Oke, silakan. Iya. Narasi tentang Nabi Isa alaihissalam datang dari Al-Quranul Karim di dalam surah Maryam ayat 16. Saya sudah tunjukkan tadi pemberitaan tentang Nabi Isa dan ibunya itu pemberitaan kepada Nabi Muhammad terkait dengan apa yang ada pada masa lampau dan diimani oleh orang-orang non-muslim kemudian tentang Nabi tersebut. Saya balik bertanya, Paulus banyak bercerita tentang Yesus. Siapa bapak Paulus ini bapaknya? Kok dia hebat kali? Hukum Tuhan disebut tinja, tai, kotoran. Tuhan disebut turun ke bumi menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Tuhan dikatakan Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia untuk nebus dosa manusia. Adam difitnah mewariskan dosa. Saya mau tanya, Paulus ini siapa? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Kok bisa ajarannya diterima begitu hebat oleh orang-orang non-Yahudi gitu loh? Maka ini penting untuk kita ketahui siapa nama bapak dan siapa nama ibunya. Silakan. Oke, silakan. Oke, Bang Indri diberi waktu untuk menjawab. Silakan. Baik, jadi karena juga Bang Suma asal cuma bicara saja, nggak menampilkan data, saya juga berani ya. Karena dia tidak kondisip juga. Ini bukan kita diskusi itu harus menampilkan data apa yang kita sampaikan. Bang, kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Iya, oke baik. Jadi Alkitab itu tidak menjelaskan siapa bapaknya Paulus. Ya, semua orang Kristen mengakui tidak ada tertulis. Ya, mau sampai di mana jungkir balik itu tidak ada. Kenapa? Karena Alkitab itu bukan mencari siapa bapaknya. Ini bukan dasar, ini bukan dalam artian hukum yang harus dibilang, siapa bapakmu kau sudah membunuh, nggak perlu. Ya, itu Alkitab nggak seperti itu. Karena Alkitab itu mencari orang yang berdosa, bukan mencari bapaknya, gitu loh. Di mana ayatnya? Ya, di dalam Matius 23 ayat yang ketiga, di situ sudah dikatakan, ya, yang dicari itu adalah orang yang berdosa, bukan orang yang bapaknya yang dicari. Kau sudah membunuh Paulus, mana bapakmu? Sini aku sangka. Enggak seperti itu. Alkitab itu bukan seperti hukum sekarang ya. Oke, silakan. Mau bertanya nggak, saya kasih waktu nih. Nanti abang ini menyangka ucapan abang sekaligus nanti diakhiri sama pertanyaan gitu. Oke, aku bertanya ya. Tadi kan Bang Suma mengatakan bahwasannya Al-Quran itu kan tidak berdasarkan biografis. Oke, baik. Kalau Al-Quran itu tidak berdasarkan biografis, bagaimana mungkin Isa itu bisa dilahirkan tanpa tidak hidup di pemerintahan? Kalau kita sebagai manusia pasti harus ditahu kita di hidup pemerintahan siapa. Itu baru dibilang kitab suci. Nah, kalau Bang Suma mengatakan Paulus apa bapaknya, dia lebih tinggi daripada Yesus segala macam. Ya, dia hidupnya di zaman pada saat dia berdosa gitu loh. Dia membunuh, ya kan? Kita bercerita dia lahir. Kalau dia lahir berarti dia harus ditunjukkan dia di hidup pemerintahan siapa. Itu baru sinkron. Beda kalau orang yang berdosa, orang yang membunuh gitu loh. Kitab suci itu tidak mungkin harus seperti kayak pemerintahan hukum-hukum yang sekarang yang harus diselidiki dulu ini anak ini, siapa bapaknya, kurang ajar ini anak ini, membumbun. Kan seperti itu, Alkitab itu kitab suci tidak seperti itu teman-teman. Ya, silakan. Boleh jawab bantu. Oke, Bang Zuma dulu, Bang Zuma dia ajukan ke Bang Zuma, Bang, bentar Bang ya. Oke, Bang Zuma boleh respon pertanyaannya dan boleh ngajukan pertanyaan lagi gitu. Iya,
Yang pertama saya respon jawaban dia tadi yang melakukan kebohongan. Matius 23 nomor 3 itu penipuan ya teman-teman. Dia mencoba menipu dengan membawa data asal-asalan. Itu tidak sinkron dengan pengakuan mulutnya dengan data Matius 23 nomor 3, itu nggak ada hubungannya. Dia sangka kalau saya ini tidak paham Bible. Kau baca sampai di laci gereja pun saya tahu kalau Bible itu. Jadi jangan Anda berdusta di depan saya. Kemudian tampilin lagi, menutupi kelemahan dengan menampilkan. Kau yang baca, saudara yang baca Matius 23 nomor 3 itu penipuan itu. Jangan kau tipu di sini, ya. Pendetamu aja ku ajarin Bible. Kau mencoba untuk bawa Matius 23 nggak nyambung. Nah, belajar kau kan ke perpustakaan dulu sana. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, iman kami udah cukup. Nabi Isa adalah Nabi yang lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil, cakupan pengajarannya adalah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Beliau diutus kepada Bani Israel, udah cukup itu. Itu tidak akan pernah Anda bantah kebenaran Al-Quran. Karena itu masih tertuang di dalam catatan-catatan wartawan yang ada di Bible saudara. Gak akan pernah Anda salah itu kalau Anda lurus dalam memahami. Selesai kan? Nah sekarang Anda memaksa harus ada pemerintahan. Saya bukan pemerintahan terlalu berat. Saya cuma bertanya, siapa nama bapaknya Paulus? Manusia yang telah melahirkan Paulus itu siapa? Siapa? Apa yang Anda tuntut dengan harus saya tahu siapa pemerintahan yang bertugas pada saat itu ketika Nabi Isa lahir? Apa korelasinya dengan kebenaran? Sekarang Paulus itu pendiri agama saudara. Yang mendirikan agama Kristen. Siapa nama bapaknya? Masa nggak tahu di kota Makassar ini kalau ada yang datang tiba-tiba merubah sebuah hukum yang ada sudah mendarah daging di kota Makassar. Kita harus tahu siapa orangnya, orang dari mana, anaknya siapa. Apa misinya? Ini Paulus membuat 13 kitab untuk merubah wajah dunia yang tadinya menyembah kepada Tuhannya Yahudi, tiba-tiba menyembah kepada dewa Agnostos Theos milik Athena. Paulus ini siapa? Nama bapaknya siapa? Karena ada nubuat untuk keturunan Benyamin di dalam Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin itu adalah serigala berbulu domba. Sementara Paulus di dalam Galatia 3 nomor 5 mengaku, aku dari keturunan Benyamin. Berarti dia keturunan serigala. Sekarang yang saya tanya, nama bapaknya siapa? Gitu loh. Itu yang penting kau jawab. Karena Paulus adalah tokoh pendiri agama Kristen, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Catat itu. Saya masih mengulang pertanyaan saya. Tolong. Kalau Kristen agama benar, maka pasti terang benderang siapa orang ini, Paulus ini. Siapa bapaknya? Kalau tidak jelas bapaknya berarti agama lu nggak jelas. Silakan. Oke, dijawab, direspon Bang Indri. Silakan Abang jelaskan sedetail mungkin. Oke, silakan diberi waktu. Lihat dia saudara-saudara. Kopi Bang Kanda, sampai Ibu yang Ke Bang Indri, perpustakaan gitu. bentar Bang, nanti putus Bang konteksnya kalau nggak Bang Indri nggak jawab. Oke, silakan Bang Indri. Akan jawab ya. Oke. Jadi saya sudah mengatakan Alkitab itu bukan seperti hakim-hakim yang sekarang yang harus menyelidiki siapa bapaknya dia sudah membunuh. Alkitab itu nggak seperti itu. Ya, tadi Bang Suma mengatakan tadi saya berbohong. Kalau saya berbohong tampilin dong datanya Bang Suma. Ya, jangan asal kau berbicara saja kau mengatakan tadi berbohong. Oke, jadi kenapa di dalam Alkitab tidak tercatat siapa bapaknya Paulus? Karena Yesus sendiri yang menyuruh dia di dalam Kisah Para 9 ayat 15. Perhatikan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergi sebab orang itu adalah si alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan serta raja dan orang-orang Israel. Ya, jadi Yesuslah yang menyuruh ya Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, di situ dikatakan pergi sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ya. Nah, kamu mengatakan di mana Yesus itu berkata? Di dalam Yohanes 8 ayat 51. Saya tampilin dulu ya, biar teman-teman bisa lihat. Tunggu sabar.
Saya akan tampilin ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 51, teman-teman bisa lihat di ayat 49, di situ sudah Yesus sendiri yang mengatakan, Yesus itu berkata, di dalam Yohanes 8 ayat 51, di sini dikatakan apa? Yesus berani menegaskan bahwasanya apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, bukan firman dia, tetapi firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dia tidak akan tersesat. Makanya kenapa Paulus berani mengikuti perkataan Yesus, karena dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ya, itu sudah jelas. Tidak mungkin Tuhan itu bisa berkata, ya, tanpa bukan dia adalah sang firman. Ya, karena di dalam maupun di luar dari kitab suci, nabi, rasul itu tidak berhak memiliki firman, tetapi penerima firman. Dan di ayat tadi Yohanes 8 ayat 51, dia adalah sang firman, karena dia mengaku dia adalah firman itu sendiri. Thank you teman-teman. Silakan lanjut. Saya sudah menjawabnya. Oke, Bang Zuma silakan mau merespon atau mau bertanya balik, silakan Bang. Diberi Iya, waktu. saya respon abangku. Jadi gini, Yesus itu Nabi Isa yang datang di tengah kaumnya. Nabi Isa tidak pernah berbicara kepada Lukas, Yesus pun tidak pernah berbicara kepada Lukas. Oke? Lukas itu hanya pengumpul cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian yang ada. Baca Kisah Para Rasul 1 nomor 1, Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Lukas itu bukan murid Yesus. Anda membawa Kisah Para Rasul 9 itu apa korelasinya dengan Yesus? Yesus tidak mengenal Paulus. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Anda baca surat Paulus Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Isa, bukan dari Yesus. Anak Maria itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ingat, sabar, tahan rohnya. Roh jahat yang ada dalam tubuhnya tahan. Yesus sebelum ada penyaliban, nih saya ulang lagi. Yesus sebelum ada penyaliban sudah menamatkan kurikulum pengajarannya kepada mahasiswa dia. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mahasiswaku, dan setelah mahasiswaku menerima kurikulum pengajaranku, mereka percaya kalau aku adalah rasul. Titik. Itu murid. Segala firman, sabar, segala firman yang Yesus terima dari Bapa, Yesus telah sampaikan kepada muridnya. Muridnya sudah terima semuanya. Saya ingin bertanya kepada saudara terkait dengan Paulus yang misterius, yang tidak ketahuan siapa bapak emaknya. Saya tanya sama saudara, apakah setelah Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada muridku, masih adakah firman yang belum disampaikan? Sehingga setelah penyaliban dia masih berfirman, masih ada, atau sudah semua disampaikan sebelum penyaliban? Jawab. Oke, Bang Indri silakan Bang mau merespon. Oke, baik. Tadi pertanyaan saya juga Bang Suma belum jawab ya. Tadi Bang Suma di dalam Matius 23 ayat 3 tidak berani menampilkan. Oke, keren sekali Islam ini. Ya, hanya berani mengatakan orang penipu tapi tidak berani menampilkan. Saya tadi menampilkan data terus ya. Jadi, sekali lagi Bang Suma, ya, kalau kamu mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, kamu lihat di ayat 10-nya, dia mengatakan apa? Segala milikmu adalah milikku. Apakah bukan dia adalah milik Allah itu sendiri juga? Kalau dia berani mengatakan segala milikmu adalah, dikatakan penipu. Bang Suman tidak berani menampilkan data Matius 23 ayat 3. Karena dia berani saya mengatakan saya penipu. Gak berani dia. Saya bukakan dulu Yohanes 17 ayat 10 ya. Sabar.
Jadi ayat ini saya akan bawakan di dalam, tadi saya akan kolorasikan di dalam Yohanes 8 ayat yang Yohanes 17 ayat 8. Ya, kita bisa lihat di ayat 10-nya teman-teman. Dan Yesus berkata apa? Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermulakan di dalam mereka. Ya, jadi belum waktunya Bang Suma ya. Jangan kepanasan dulu, dimitkan dirimu, ya. Oke, dari tadi saya diam ya Bang Suma. Oke, jadi Bang Suma tidak berani menampilkan Matius 23 ayat 3. Kenapa? Asal bunyi. Tadi Bang Suma berani mengatakan di dalam ayat berapa tadi ya, bahwasanya segala telah menerima firman itu di mana. Terus dia mengatakan tadi bahwasanya, iya, sabar dulu Bang Suma, sebentar giliranmu. Iya, sebentar giliranmu. Iya, sebentar giliranmu ya. Oke, jadi Bang Suma ini berani cuman asal congor. Tadi dia berani menambahkan Alkitab kurikulum kepada murid-muridnya. Itu tidak ada Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi kalau Bang Suma berani asal bicara, jangan berani mempelintir Alkitab untuk menambahkan. Ya Bang Suma ya, kau bukan Tuhan. Oke, kalau dibaca itu sesuai dengan apa yang kau baca, tidak usah menambah. Oke, di situ di dalam Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu ya yang mereka ajukan kepadamu, tetapi janganlah kamu turut perbuatan mereka. Ini bukan dalam perkataan perbuatan dosa enggak? Perbuatan dosa. Berani nggak saya Bang Suma nggak berani menampilkan dan tidak berani untuk berdiskusi sesuai dengan data perkata. Ya, jadi Bang Suma ternyata ya tidak tahu arti kata perkata. Jadi tadi juga Alkitab menambahkan. Oke, tadi saya sudah berkata Bang Suma, di dalam Alkitab itu tidak seperti hakim yang pengaturan sekarang yang harus dia pembunuh siapa bapaknya tidak perlu. Kenapa? Karena Yesus sendirilah yang sudah mengatakan kepadanya pergi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tadi saya sudah menjawabnya. Thank you. Ya, ini data kebohonganmu nih. Yang saya tanya nama bapaknya Paulus, kau tunjukkan ini. Apa hubungannya coba? Bapaknya Paulus dengan data ini apa hubungannya ini? Ini justru menampar mulutnya Paulus ini. Apa data nomor satunya? Kau baca. Apa perlu saya tunjukkan lagi? Saya ajarin kau kayak anak TK gitu. Diam dulu, diam. Giliran saya katanya. Katanya giliran saya. Ini dalil ini justru menampar pendiri agamamu, Paulus. Apa aku harus tunjukkan lagi nomor satunya kayak anak TK? Kau di depan saya, aku tunjukkan. Ini sudah di luar tumit ini kalau bagi kami umat Islam. Data-data begini bahasa Indonesia itu di luar tumit, bukan dalam kepala lagi. Ini jelas. Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Jangan. Paulus, jangan kau ikuti Paulus, kata Yesus. Orang-orang Farisi ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Filipi 3, Paulus mengaku orang Farisi. Kau baca nomor 1, nomor 2 dari Matius 23 ini. Orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang dia katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Pauluslah itu. Tidak ada hubungannya ini. Pertanyaan saya, siapa nama Bapak Paulus? Kemudian Anda mencoba menipu lagi tuh. Wah, Yesus itu adalah Tuhan. Dengan membawa data, apa yang ada pada dirimu itu juga ada pada diriku. Bohong, bullshit. Kau baca Matius 24 nomor 36. Ilmu pengetahuan yang ada pada diri Bapa tentang hari kiamat, Yesus tidak tahu. Catat itu. Catat. Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Bapa tahu. Jadi itu gugur. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Ketika Yesus menamatkan ajarannya kepada muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, ketika segala firman itu disampaikan oleh Yesus kepada mahasiswa, kepada murid, kau sanggalang dan tuh. Padahal Yesus kau sebut guru. Akulah guru dan Tuhan. Guru kan? Murid kan?
Masa SD level tertinggi dong, mahasiswa. Jangan kau hinakan muridnya. Dia mahasiswa, bukan anak TK kayak ente. Lalu guru, sebagai guru, Yesus sudah menyampaikan segala firman itu. Segala firman Yesus sudah sampaikan sebelum ada penyaliban. Ketika Paulus ke Damsyik, ke gurun, padang gurun Damsyik, Paulus itu menerima pemberitaan dari makhluk roh yang bukan manusia. Paham sampai sana? Pertanyaan saya, ketika Paulus menerima ajarannya 13 buku, itu ajaran baru atau termasuk segala firman yang Yesus sampaikan sebelum penyaliban kepada murid-muridnya? Ayo, kalau ajaran baru berarti sudah jelas itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, karena Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada mahasiswanya. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mahasiswaku, mahasiswaku telah menerimanya, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah ke-13 kitab Paulus dan juga kisah para rasul itu sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum penyaliban? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Jawab. Bang Indri, silakan mau jawab, Bang. Sudah ya. Ya, sudah. Boleh di-mute-kan dulu Bang Suma. Tadi saya mute, Bang Suma harus mute juga ya. Konsistennya. Jadi, Bang Suma, dari tadi Bang Suma tidak memahami apa yang saya sampaikan. Tadi saya tidak mengatakan bahwasanya Bapak Paulus ada di Matius 23 ayat 3. Saya bilang, sekali lagi, tadi saya mengatakan tidak ada di dalam Alkitab secara terang-terang mengatakan siapa bapaknya Paulus. Ini bukan pemerintah hukum, bukan. Ya. Karena Alkitab itu mengajarkan mengasihi. Ya, bukan malah menghukum, enggak ya. Dengar, camkan itu. Saya mengatakan tadi ya, jadi Yesus itu memanggil orang yang berdosa. Tadi kan saya bilang tadi di Matius 23 ayat 3, itu sudah perkataan itu orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, saya tadi tidak mengatakan itu bapaknya Paulus. Bang Suma tolong didengar baik-baik ya. Dikejamkan tuh telingamu ya. Jangan kayaknya terlalu banyak kayaknya telingamu kayaknya ya. Ya, terus yang berikut ya, saya tidak suka orang Islam berani membawa kitab suci orang, menambahkan bahwa murid-murid mahasiswa menyampaikan kepada kurikulum. Itu bukan arena kalian. Oke? Itu yang saya mau tanya, itu yang saya mau sampaikan sama kalian. Kalau kalian, kita berani menyampaikan juga bahwasannya di dalam Al-Quran kalian seperti itu, berani nggak kalian? Nggak mau kan? Kalian bilang kami penghujat. Jadi tolonglah kalian ini kondisif. Dibaca sesuai dengan apa yang dibaca. Dosa menambah. Itu bukan arena kalian. Ya. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, tadi Bang Suma terlalu banyak pertanyaan. Gak tahu yang mana yang saya harus tanya, yang harus saya jawab. Ya, masalah itu Bang, masalah apakah sudah berakhir firman setelah pensaliban Bang, itu coba Bang. Apakah firman itu berakhir pada saat penyaliban begitu ya? Jadi firman itu masih ada Bang, firman itu karena pada saat di dalam Yohanes 20 ayat 19, di situ Yesus masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, dan dia mengutus murid-muridnya melalui apa? Roh. Coba baca. Ya, di dalam Yohanes 20 saya tampilkan dulu ya. Supaya Bang Suma ini enggak asal ini. Enggak level Bang Zuma ini Gurunda ini. Ada Bible aja nggak tahu. Ya. Bagaimana Mas bisa bicara? Bentar bang, ini lagi waktu Bang Indri Bang. Kita ini dulu Bang. Enggak, satu saja ayat saya kasih Suma. Kan selama ini Suma bilang Kristen didirikan oleh Paulus, bohongan terbesar dalam sejarah Suma.
Roma 16 ayat 7 dikatakan di situ semua bahwa saya bacakan ayatnya ya. Itu jangan kalian kan Bisa bang habis ini. ya. Kasih waktu untuk melengkapi nanti pernyataan Bang Indri boleh. Nanti teman Bang Dian Prat nanti kalau mau menambahkan Bang Zuma juga saya kasih waktu ya. Biar ini kondusif. Bang Indri kalau bisa itu disiapkan sebelum waktu ngomong gitu ayat-ayatnya itu biar kita nggak perlu durasi agak lama gitu. Kalau bisa ke depannya nanti begitu Bang ya. Ini diskusi anak TK makanya bilang. Ya kalau bisa ayatnya itu disiapkan itu kan saya rasa di luar kepala itu kalau memang sudah di bidangnya masing-masing. Habisin waktu. Iya, tadi kan, iya baik. Jadi gini Bang Suma. Jadi Bang Suma, kalau Bang Suma mau lebih jelasnya dibuka aja Yohanes 19. Tunggu, jaringan saya agak lelet soalnya. Jadi teman-teman boleh dibantu Atau saja. Abang mau memberikan waktu dulu ke Bang Salom untuk merespon pertanyaan itu. Oke, boleh, silakan. Oke, yuk Bang Salom silakan. Putih naikkan Bang Salom. Ya, makasih. Saya bantah dulu kebohongan terbesar dari komal-komal Islam. Kenapa dia katakan bahwa agama Kristen didirikan oleh Paulus? Ini kebohongan terbesar dalam sejarah komal-komal Islam. Kita baca dalam Roma 16 ayat 7 dikatakan situ. Saya bacakan semua ya, supaya kebohonganmu tidak dipupuk. Karena itu bagi orang, kalau orang Sirina Pace, orang Makassar itu Sirina Pace, semua pakai Sirina Pace itu. Ini ayat ini. Salam kepada Andrikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bantah dulu satu ayat itu semua. Yang telah menjadi Kristen, dan dalam Kisah 111 ayat 24 yang membawa Kristen di Antioquia itu bukan Paulus tapi Barnabas. Cuma ya, jangan pelihara kebohongan kau. Nah, pakai Sirina Pace ke Makassar cuma. Cabut semua kata-katamu di komal-komal bahwa kenapa kalian benci Paulus sampai bapaknya adakah di dalam Al-Quran Bapak Muhammad Ahmad dituliskan di dalam? Itu tidak penting bagi kami orang Kristen tentang Bapak Paulus siapa. Yang penting Paulus sudah bertobat. Intinya Paulus sudah bertobat dan dia membawa Injil keselamatan bagi bangsa Asia. Kenapa Paulus sangat dibenci oleh iblis, terutama orang Islam? Karena melalui Paulus lah bangsa-bangsa di luar Yahudi mendapatkan berita keselamatan itu. Makanya sampai sekarang iblis sangat benci kepada Paulus, terutama dari komal-komal Islam. Karena melalui Paulus Injil kerajaan itu, Injil keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tapi bagi murid-murid dikhususkan untuk bangsa-bangsa Israel. Karena dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ketika Yesus datang ke dalam... Cukuplah itu kau bertanya panjang, udah dijawab. Ya jangan kau dia, saya udah tanya cukup sekarang. lah. Nah, itu mau dijawab. kan tadi malah melebar cuma satu pertanyaan kemana-mana. Di mana kau selalu satu pertanyaan Bang Salom, satu pertanyaan aja Bang Salom, satu pertanyaan aja Bang Ya, Salom. satu pertanyaan saya tanya, Bang. Nanti boleh Abang nanya lagi. Satu-satu dulu. Kami mengimani Taurat, Injil dan... Oke, silakan Bang Zuma mau direspon satu dulu, nanti boleh lagi Bang, boleh nanya lagi, tapi jawab satu dulu, oke? Sirina Pace itu adalah budaya orang Bugis Makassar. Harus punya rasa malu. Nih, dalilmu nih. Bahwa kau membawa kemudian narasi Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini menjadi Kristen ya. Oh, jadi bukan Paulus katanya yang mendirikan Kristen. Coba kita uji original teksnya apakah betul. Kata Kristen ini apakah betul itu Kristen? 5547. Nih. Kata Kristen. 5547. Kita klik. Bukan Kristen, Bang. Kristus.
Kristus bang, bukan Kristen. Bang, Paulus ini Kristus bang. Alamak, waspadalah kepada Kristus palsu. Oh mama ternyata Paulus mengaku Kristus. Oh mama, sirik na pace. Mana sirikmu, mana pacemu? Berarti dalil dari Roma 16 nomor 7 yang dipelintir oleh Lembaga Kristen Indonesia adalah harusnya berbunyi begini. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang menjadi Kristen, yang menjadi Kristus sebelum aku. Jadi memang banyak Kristus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat. Paulus banyak bermujizat. Kristus palsu nih pantasan bapak ibunya tidak diketahui siapa. Ternyata dia Kristus palsu. Terus kemudian Anda mengatakan Barnabas. Nih, lihat nih. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Siapa yang ada di Antioquia? Barnabas. Paulus ada nggak? Ada dong. Kan sama-sama di sana. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 dikatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorios. Seorang Nasorios mendirikan agama Kristen. Gitu saudaraku. Jadi Kristen ini adalah agama yang muncul didirikan oleh Paulus itu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya bukan Paulus yang Kristen pertama kali, bukan Paulus yang pendiri Kristen, itu salah. Karena 13 buku yang dipegang oleh Paulus itulah yang membentuk Kristen. Coba Anda lihat Kisah Para Rasul nomor 20, Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Paulus melihat orang-orang Athena menyembah dewa-dewa. Lalu Paulus datang, "Hei, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal? Inilah yang datang aku ajarkan kepada kalian, yaitu Yesus." Berarti dewa Athena itu berganti nama bernama Yesus Kristus. Paham? Jadi yang kau sembah hari ini selama 2000 tahun itu adalah dewa Athena, Agnostos Theos, tetapi dibungkus pakai nama Yesus. Makanya saya bertanya di awal, apakah ketika seorang guru Yesus mengajar mahasiswanya, ada yang keberatan murid Yesus disebut mahasiswa daripada ente menyebutnya rasul? Jadi mahasiswa menerima pengajaran dari dosen. Setelah menerima pengajaran, semua pengajaran sudah kita pakai waktu. Sabar. Saya hanya ini cuman ecek-eceknya buat Anda. Ini yang saya kejar adalah Indri. Apakah seluruh ajaran Yesus sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya atau belum? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tidak banyak lagi. Berarti nggak ada lagi Yesus berkata-kata setelahnya. Nggak ada lagi. Nah, pertanyaan saya kepada saudara Indri, setelah Yesus menyampaikan segala firman yang Yesus terima dari Bapa, apakah masih ada firman yang belum diajarkan Yesus? Kalau Anda mengatakan masih ada, berarti Yesus pembohong. Atau yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Sebagaimana pengakuannya sendiri, yang datang kepadaku bukan manusia, berarti bukan anak Maria. Sampai sini sadar? Silakan. Oke, silakan Bang Indri, diberikan waktu Bang. Bang Salom nanti Bang. Ini Bang Indri tadi terputus Bang. Nah, biar ini enggak putus, biar nyambung. Oke. Silakan Bang Indri. Iya, baik. Tadi kan Bang Suma ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kristen sebelum aku. Jadi kenapa di situ dikatakan Kristen memakai kata krios atau Kristos? Perhatikan ya. Itu Kristos itu atau Kristus sama saja itu disebut Kristen karena kita ini pengikut Kristus.
Itu loh. Jadi kalau Bang Suma hanya menyimpulkan begitu saja, berani dong kita juga Al-Quran menyimpulkan begitu saja. Ya, tadi Bang Suma nggak berani, ya, nggak berani dasar kata per kata, nggak berani dia. Ya, nah tadi saya akan menjawab pada saat penyaliban, apakah firman itu tetap masih ada? Masih ada. Kenapa? Karena harus digenapi. Karena di dalam nubuatan Yesaya, ya, akan datang seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan umat seluruh dunia. Ya, camkan itu Bang Suma. Ya, tadi Bang Salom mengatakan Injil Pace. Memang kamu pace sekali, nggak ada sekali. Dengar. Instruksi, tolong kasih dalil di dalam kitab Yesaya. Iya, dengar, masih waktu saya loh Bang Suma. Kau ini Bang Suma. Bentar Bang Suma. Iya, bukan waktumu. Lanjut. Nanti Abang boleh tanya lagi Bang. Saya minta hostnya yang minta ke beliau untuk menunjukkan kata itu. Jangan dulu, bukan waktumu. Oke, jadi saya akan buktikan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21. Dibangun untuk mencerdaskan, bukan untuk menipu. Silakan Anda tunjukkan dalil akan lahir seorang laki-laki untuk menyelamatkan manusia. Sabar, jangan kejang-kejang lah kamu. Sabar. Sebentar kamu, saya berikan dulu narasi. Izin host, itu datanya di mana? Host tunjukin dulu, Indri. Iya, sabar dulu. Bang Suma tadi disebutkan semua data dibacakan loh. Kau mana? Iya, ditunjukkan datanya Bang. Tunjukin. Iya, bukan Oke, Bang. Jangan dulu Nggak ada dong. itu Jangan data itu. buktikan. Mana data? Mana data? Sudahlah, nggak mau kondusif Islam ini. Diam dulu makanya. Tunjukkan datanya. Sebentar, iya dengar dulu saya. Saya Oke, tunjukkan datanya Bang. apa yang Oke, dikatakan tunjukkan Bang datanya. Suma. Dengar dulu ya. Iya. Oke, tunjukkan Jadi datanya. tadi Bang, iya saya jawab dulu pertanyaannya dulu bos. Sebentar saya tampilin. Tadi kan Bang Kanda mengatakan pada saat penyaliban apakah firman itu masih ada? Masih ada karena harus digenapi. Ya, karena dia harus bangkit. Ya, di dalam ini Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Ini perhatikan di ayat yang sebelumnya, di situ Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya, dia telah mengutus mereka nih. Perhatikan di ayatnya. Di ayat yang ke-21, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, demikiannya juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu sudah dikatakan Yesus. Ya, oke. Saya akan membuktikan di dalam Yesaya tadi. Sabar ya, ini kita gantian teman-teman. Jadi saya tidak seperti Bang Suma, parnya kapace. Ya, asal congor berbicara. Tunggu, saya akan tampilkan kamu Bang Suma ya. Oke, yang diminta Bang Zuma itu apakah kalimat yang harus dilengkapi ini ada dalilnya atau itu hanya keterangan Abang gitu? Tolong dijelaskan juga Bang biar nyambung gitu. Apakah ini hanya statement atau memang ada perintah dari Bible untuk ini harus dilengkapi gitu? Tambahkan tadi. Tinggal bentar bang. Ini biar Enggak, tidak dia putus jeda bang. Nanti juga pakai kan lama dia cari itu dia jeda. bentar, saya tanya yang bersangkutan dulu bang, apakah dia bersedia menyerahkan bang? Soalnya ini nggak bisa bang. Apa dia minta tunggu? Apa dia bisa? Salam jangan saya motong dong. Nah, kan dia dijeda. Enggak, saya tanya dulu ke orang yang bersangkutan bang, apakah dia mau menyerahkan waktunya ke abang? Kalau enggak, berarti kita tunggu aja bang. Oke, bentar saya tanya ya, abang tutup off mic dulu. Kalau dia nanti menyerahkan ke abang, nanti aku kasih abang yang ngomong sama Bang Zuma. Bang Indri mau ditunggu apa mau lempar dulu? Soalnya ini kalau bisa ayatnya disediakan gitu. Langsung. Iya. Aku lempar ke Salam dulu, nggak apa-apa. Sambil aku cari dulu ya. Oke. Bang Salom ini mau merespon pertanyaan Bang Zuma nggak? Enggak, saya yang pembalik. Atau mau yang lain? Mau bertanya sesuatu? Enggak, yang tadi lanjutkan aja. Tadi kan mau lanjutkan narasi tadi. Oke, silakan. Ya. Adam dan Hawa semua digoda dengan pakai firman Tuhan. Yesus digoda pakai firman Tuhan, tapi iblis menggoda Adam dan Hawa pakai firman Tuhan, dibalik firman Tuhan itu. Diputar balik.
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang Nggak nyambung ini gimana sih? Nggak, saya jelaskan diam kau. Apa itu? Nggak nyambung. Salong kau. Makanya Memang ini Dari tadi Bang Suma itu bertanya kalau memang masa penyaliban itu masih ada firman mana, tunjukkan. yang ini saya tanyakan Kau dulu, nyomor yang saja. selama berabad-abad ini katakan Paulus yang bawa Kristen, makanya dalam teks aslinya bukan menjadi di situ. Apanya yang mau kau kejar dari Adam Hawa digoda dengan firman apa segala macam, apa yang kamu tunjukkan di situ? Bagaimana? Kenapa kalian kalau saya ngomong? Ngawur ini, Kenapa kalian kasih Salom waktu saya? ngawur. Nggak kasih kerja. Saya jelaskan. Ya, dalam Kisah Rasul dalam Roma 16 ayat 7 semua bukan menjadi di situ bahasa aslinya, tetapi di dalam Kristus. Dalam King James dikatakan, were in Christ before me, yang telah menjadi Kristen, Kristus yang menjadi ada dalam Kristus sebelum aku, bukan menjadi Kristus. Makanya diskusi jangan menambah firman Tuhan. Itu dalam Wahyu 22 akan ditambah hukuman kutuk-kutuk kepada kalian. Jangan menambah dan jangan mengurangi sama dengan iblis. Ketika mencobai Tuhan Yesus, dia menambah mengurangi. Ketika dia mencobai Adam dan Hawa, dia pakai firman Tuhan tapi dia kurangi. Nah, itulah kalian. Itulah karakter Bang. Islam sama dengan iblis. Bagaimana Kalian apa kalian? Pertanyaannya Bang Suma kan, siapa orang tuanya Paulus? Sampai sekarang belum ada jawabannya. Oke, Kenapa Bang. ketawa? Oke, udah. Kenapa ketawa? Udah kan? Udah respon ya? Kenapa ketawa? Ya penting dong. Masa kau diajari orang yang tidak jelas? Jangankan Paulus, rasul-rasul lain tadi tidak ada silsilahnya dalam Alkitab. Oke Bang, ini saya beri waktu. Tidak ada hubungannya dengan iman kami. Udah Bang, narasi diutamakan Bang. Oke, narasi diutamakan. Oke, direspon Bang ya. Oke, Bang Salom. Oke, silakan Bang Zuma direspon Bang Salom dan harap kondusif ya. Kita bongkar-bongkar sekalian bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu ya. Ini dalil Roma 16 nomor 7. Kata menjadi katanya ini adalah salah, bukan menjadi Kristus katanya. Kita buka original teksnya tuh. Yang telah menjadi, kita klik di sini. Kita klik bismillah. Ginomai. Apa bahasa Indonesianya? Apa ini? Menjadi. Nah, kita lihat tadi yang satu si saudara Indri mengatakan antara kata Kristus yang ada pada Roma 16 dengan Kristus yang ada pada Yesus itu sama. Coba kita buktikan ya. Itu adalah berbeda katanya. Kita lihat nih. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 nomor 11. Nih. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya di sana untuk melayani di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Nah tuh, disebut Kristen. Apa bahasa Yunaninya Kristen? Kita buka. Nih, bahasa Yunaninya Kristen. Kristianos. Kita klik, crak. Nih, Kristianos. Berarti antara Kristen yang ada di Roma 16 nomor 7 itu salah terjemah, dibuat untuk menutupi kalau Paulus itu adalah Kristus palsu. Oke, kita kembali ke kata Kristus untuk Yesus. Nih, lihat. Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Apa bahasa Yunaninya Kristus untuk Yesus? Kita klik Kristus. Supaya tidak ada dusta, siri napace. Nih, Kristus. Apa yang dijelaskan di sana? Kristus juga. Jadi Yesus adalah Kristus. Kembali ke Paulus di Roma 16. Paulus yang menjadi Kristus sebelum apa yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Nih. Kristus juga. Berarti Paulus dan Yesus sama Kristus. Oke ya. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Ya itu kan sabar dulu, punya ini waktu asumsi saya. framing. Ini bukan asumsi, ini data. Siapa suruh kalian suruh saya buka kamera? Data itu Salom. Itu data. Data itu. Buka mata. Abang boleh data bantah itu. data juga. King Abang James boleh kami bantah pakai data. King James Kalau kami Kristen, pakai ini King James. Kalau Kristen dengan Abang boleh Kristus itu tunjukkan data abang nanti berbeda. dong. Gitu Abang loh. boleh Saya tunjukkan tunjukkan data abang King nanti. James. Iya nanti giliran abang. Nah, sekarang
ketika saudara ditanya, apakah, dengar pertanyaan saya, kalian berdua, saudaraku, dengarkan. Kalian berdua saya tanya, apakah setelah Yesus menamatkan ajarannya, masih ada ajaran yang belum diajarkan Yesus? Ingat, di tahun 33 Masehi, Yesus berkata kepada muridnya, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Semuanya telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan, ternyata itu kebohongan? Yesus ternyata menipu. Tahu-taunya masih ada banyak firman yang belum disampaikan. Maka ketika Paulus datang berfirman dalam 13 buku. Ketika dia keluar dari kubur, ternyata dia masih berfirman dalam Matius 28. Bahkan dia masih berfirman di Wahyu, di kitab Wahyu. Saya ulang lagi nih, pertanyaan kepada saudara. Setelah Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, apakah murid-murid Yesus sudah menerima kitab Kisah Para Rasul? Apakah murid-murid Yesus saat itu sudah menerima Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Jawab. Itu kewajiban Anda untuk menjawab. Oke, ini Bang Salom dan Bang Indri, saya nggak mau narasinya kemana-mana ya. Bentar bang. Saya mau nanya dulu bang. Siapa yang mau? Ini pertanyaan udah berulang-ulang ditanyakan dan nggak terjawab. Dan salah satu orang ini siapa yang mau menjawab ini? Dan jangan kemana-mana dulu. Ini soalnya pertanyaan. Dijawabnya juga pakai data bang. Dijawabnya juga pakai data. Jangan mengarang bebas. Dijawabnya pakai data. Jangan mengarang bebas. Sabar dulu Sundi, kau ini tadi, kau kalau dengan saya Sundi kau tidak ada ilmu. Kau sudah berapa kali saya dapat di Komal. Ini Bang Indri yang mau jawab. Bang Indri yang mau jawab ya. Oke, saya akan jawab ya. Tadi silakan. kan Bang saya Salom dulu, diam dulu Bang Salom. Bang Salom diam dulu. Ya, tadi saya berani ya mengakui bahwasanya untuk di dalam Yesaya tadi ini, Yesaya sudah nubuatkan nih, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas baunya, dan namanya disebut seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan di dalam Yesaya berikutnya ya, saya perhatikan, saya bukakan. Jangan dibantah kamu dulu Bang Suma, ini masih giliran saya. Oke. Nah, sabar ya, saya buka dulu ayatnya. Pertanyaan Bang ya, fokus ke pertanyaan ya. Iya, sebentar aku ke pertanyaan, sedikit lagi aku ke pertanyaan itu. Kan Bang ya, datanya Bang ya. Fokus ke pertanyaan ini, soalnya pertanyaan ini beberapa kali dipertanyakan tapi nggak ada jawabannya gitu. Jadi saya minta fokusnya ke sini dulu. Biar topiknya nggak kemana-mana ini. Soalnya TikTok ini harus satu-satu gitu. Bang Indri? Halo Bang Indri? Gini Bang, saya itu membantah narasi saya tadi bahwa bahkan ada seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan. Dan tadi kan saya membantahkan gitu ya. Diskusi ini lawan diskusi saya membantah narasinya sendiri itu gimana Bang? Bukan membantah, saya menampilkan diskusi orang yang membantah narasinya sendiri. Ini bukan giliran kamu. Bentar Bang, ini fokus ke pertanyaan dulu Bang. Nanti Abang narasi ini setelah itu. Saya apa? Biar jawab dulu Bang Kana. Ya, tadi kan Bang Suma bilang waktu saya bernarasi anak laki-laki yang saya sampaikan tadi kan, Bang Suma bilang mana datanya tadi yang kamu katakan. Nah, saya tampilkan dulu apa yang saya katakan tadi gitu loh. Nah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi itu nubuatan Yesaya. Oke, saya akan menjawab narasi Bang Suma. Jadi Bang Suma, kalau Anda bernarasi, tolong Anda itu lihat siapa ya dalam konteks itu.
dia berbicara apa dulu di konteks itu. Ya, lihat ayat yang sesudahnya dan sebelumnya. Gitu loh Bang Suma. Jadi kalau Bang Suma menanyakan apakah itu bohong? Nggak ada bohong Bang. Ya, tadi kan sudah saya mengatakan, tadi kan Anda bilang pertanyaan Bang Suma, apakah firman itu apa masih ada pada saat penyaliban? Masih ada Bang, karena harus digenapi di dalam Yohanes 20. Yang kata-kata digenapi ini sumbernya dari mana Bang? Sumbernya? Menggenapi, ya itu tadi pertanda gitu loh di dalam Yesaya tadi. Nih. Ini sumbernya dari mana? Apakah ada dari kitab? Apakah ini hanya dari keterangan abang aja? Ini kitab ini Bang. Ini kitab. Nggak nyambung. Kok nggak Gimana sih kau ini nggak konsisten? Kau tadi bilang seorang anak manusia akan lahir bagi juru sama bagi manusia, mana? Ini. Dian, kamu nyerocos saja. Kau ini tadi congor tadi kamu ini. Ya. Jadi Bang Suma, ya, jadi Bang Suma tolonglah Bang Suma. Kalau Bang Suma ini hanya sekedar mempelintir Alkitab, berhentilah kamu itu tadi ya. Jadi apakah ayat itu bohong? Gak ada Alkitab berbohong Bang. Karena, dijawab aja Bang. Iya. Jadi kalau kita melihat ayat itu, jangan asal satu data saja, satu kayak ayat saja, tapi lihat dulu dia Jawab aja Bang, jawab aja. Jangan Dijawab aja Bang, jangan gitu Bang. Dijawab aja Bang, apakah? Oke, aku kan jawab. Di mana tadi ayat yang dibawa Bang Suma? Nanti saya bukakan ayat sebelum dan sesudahnya. Karena Alkitab itu harus berdasarkan konteksnya. Dia berbicara apa dan dia mengatakan kenapa harus seperti itu. Kan begitu pertanyaannya. Silakan Bang Suma nampilin dulu datanya. Biar aku tahu di mana. Nanti saya bukakan ayat sebelum dan sesudahnya. Silakan Bang Suma. Ini kebohongan ya, tipuan-tipuan yang saya bilang tadi mana ayat yang kamu bawa tadi ini di sini dikatakan. Iya, jangan Tadi abang minta waktu, abang udah menyerahkan kan ke Bang Suma, jadi abang hargain. Abang boleh, abang nggak jawab pertanyaan dari tadi soalnya. Juga menampilkan apa yang ditanyakan tadi. Itu kan? Abang itu lebih menampilkan itu Bang, soalnya abang juga nggak ngerespon ini biar dengar dulu Bang, dengar dulu Bang. Abang ketika abang ditanya, abang nggak jawab. Ketika giliran orang, abang malah pengen jawab. Atau gini, saya balikkan. Semua kalau kalian ini, coba kalau kalian bertanya itu, bawa ayatnya mana, gitu loh. Iya, abang dengarkan dulu, jangan dibantah. Jangan dibantah dulu Bang. Jangan kamu lari ke ayat itu lagi Bang Suma. Fokus yang ayat yang kau bawa. Jangan lari ke ayat-ayat lain. Nggak usah takut Bang. Saya nggak takut. Ini edukasi untuk anak bangsa. Oke Bang, diam dulu Bang. Oke, kita kasih giliran Bang Suma, kondusif. Ini kita bantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi di sini saudara mencoba untuk melakukan penipuan. Yesaya ini dituliskan 600 tahun. 600 tahun sebelum Yesus lahir. Di sini dikatakan telah lahir, tuh. Seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Oke, jangan menggunakan kitabnya Yahudi untuk nipu orang. Oke? Iya. Kemudian sabar. Telah itu berarti sudah lahir. Sudah terjadi. Telah lahir itu sudah lahir. Bahasa Indonesia ini telah ini. Abang Indri ketika dikasih waktu menjawab, abang malah nggak menjawab. Ketika orang bernarasi, abang malah menjawab gitu. Saya kan bilang tolong tadi. Sabar Bang. Cuma mana? Abang bisa kondusif nggak? Saya tanya, abang bisa kondusif nggak Bang? Iya, saya bisa. Tapi tolong loh Kanda. Tadi yang dipertanyakan mana ayatnya gitu loh. Supaya saya jawab. Ini data yang kamu bawa. Ketika ditanya mana dalilnya. Mana dalilnya? Yesus itu seorang Tuhan mengutus seorang manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia. Mana dalilnya? Anda tunjukkan ini. Ini katanya untuk Yesus, tapi di sini telah lahir. Siapa bilang mengutus orang untuk menyelamatkan manusia? Mana? Siapa bilang? Siapa yang bilang? Dalil ini muncul karena Anda mengatakan Yesus diutus Tuhan kau dengan bahasa di dalam kitabnya orang. Dulu Bang Indri, ini Bang Indri. Ini Bang Indri nggak bisa, nggak ada abang. Bang Indri ketika. Oke, kita tahan dulu Bang Zuma, tahan Bang Zuma. Abang dikasih waktu bernarasi, malah abang nggak bernarasi. Oke, abang mau jawab. Kalau udah salah, abang jawab. jangan dibela loh Kanda.
Iya. Bukan Tadi bang, kan abang itu juga maksudnya salah dengan bang. ayat yang Ketika ditanyakan orang loh. abang bernarasi orang nggak campur loh. Nah, ketika abang tapi dikasih kan- waktu, kan, dengar dulu, Kanda. Tadi kan kau minta apa yang ditanyakan maksudnya tolong dijawab. Kan gitu, belum sampai sekarang belum dijawab kan. Tadi belum sampai iya, 3 belum. menit saya. Emangnya Bang Indri tadi juga bukan Sampai- cuma bertanya oke dijawab. bang Indri mau melanjutkan pertanyaan, mau melanjutkan jawaban yang tadi. Iya, saya Datanya. melanjutkan jawaban Oke itu oke, tadi. tunjukkan. Kemana yang Tahan dibawa bang. Dia mau Zuma? jawab pertanyaan abang tadi bang Zuma. Oke. Kita tahan Oke, dulu bang Zuma silakan. ya. Oke, silakan abang jawab pertanyaan bang Zuma tadi. Nah, mana datanya tadi yang Bang Suma katakan tadi? Biar saya bukakan ayatnya gitu loh, supaya kita diskusi di sini. Begitu. Konteksnya itu apa gitu loh, sampai Bang Suma bertanya seperti itu gitu loh. Itu baru cerdas gitu. Silakan. Lah katanya abang mau jawab. Iya. Alkitab itu nggak bisa asal jawab Bang, kalau nggak lihat konteksnya dulu di mana. Oke, ayat itu. jadi abang udah, tolong abang hormati bang Zuma ngomong ya, karena abang udah ngasih ya, jangan dipotong-potong ya. Apapun artinya abang boleh bantah setelah itu. Oke, dengarkan dulu. Pengakuan Yesus Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, apakah murid-murid asli telah menerima buku Lukas, Roma, Galatia, Filipi, Efesus? Apakah? Sebab Yesus mengatakan, semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, dan muridku telah menerima. Pertanyaan saya, apakah surat-surat Paulus sudah diterima pada saat itu? Atau itu karangan yang muncul belakangan? Itu pertanyaan saya ya. Terkait kebohongan Anda tentang Yesaya tadi, saya anggap itu mainan, anggap saja itu adalah iklan aja. Karena kalau saya bongkar kasihan nanti tutup gereja. Silakan Anda bantah, Anda jawab pertanyaan saya, silakan. Nah, oke, Bang Zuma diberi waktu. Nah, ini Abang Zuma boleh tanggapi. Nah, nanti kita saling menghargai itu waktunya gitu. Biar ini kondusif gitu. Oke, silakan Bang Indri. Kalau Abang tidak bisa jawab atau ini terlalu lama dari tadi datanya ini masih disiapkan terus nih Bang. Fokus ke sini aja dulu Bang, jangan ke yang lain gitu. Oke, Bang Indri silakan. Halo Bang Indri. Bang Nggak Indri, bisa jawab, kira-kira bisa jawab. bisa kondusif nggak ini? Soalnya datanya udah Nggak, diberi saya waktu sangat lama ini. Bentar Bang, itu Bang Indri dulu Bang Indri Bang, itu udah siap Bang. Bisa jawab itu Bang, nggak bisa jawab ya. Iya, ya sabarlah. Ya, oke, saya akan jawab ya. Jadi Bang Suma, kalau Bang Suma mau bawa tadi Yohanes 17, ini temanya lihat, doa Yesus untuk murid-muridnya. Perhatikan ini, Bang Suma, camkan baik-baik ya. Jadi dengar ya baik-baik. Kau tadi bawa Yohanes 17 ayat yang ke-8. Kita fokus ke situ Bang Suma. Ya, jangan lari-lari ya. Nah, Bang Suma tidak berani membuka ayat yang sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya perhatikan Bang Suma. Tunggu dulu, kok jaringan saya nggak bisa ketampilannya. Oke. Nah, Bang Suma tadi membawa ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8. Nah, perhatikan Bang Suma ya, ayat yang ke-8 tadi. Halo Bang Indri. Signal mungkin itu jaringannya. Gambar kopi itu. Sinyalnya jelek. Signalnya jelek gitu. Saya jawab ya. Bisa. Tunggu Bang, jangan begitu Bang, nanti lari-lari Bang.
Dia kelabakan cari referensi, nggak ada itu. Nah, iya. Enggak, sejawab ini si Kultur. Enggak, abang harus pakai data, Bang Salom. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, Iya, Bang saya pakai Indri data. aja. Ya ini ya, Yohanes 17 ayat. Gimana Bang Zuma? Apa mau dilempar ke Bang Salom? Yang mau jawab? Ah, itu Bang Indri udah ada. Itu Bang Indri udah ada. Oke. Oke, izin ya teman-teman, izin ya Pak Shalom, izin Pak. Oke, tadi saya sudah menampilkan ini tentang di ayat yang ke 17 tadi ya. Kita fokus 17 ya Bang Suma ya. Jangan kau lari seperti keledai ya. Jangan kau lari seperti Jangan bacotnya. Dengar dulu, bahkan gak usah banyak ribut kau. Dengar saya. Di sini Yohanes 17 ayat yang ini temanya aja, doa Yesus untuk murid-muridnya. Perhatikan di ayat yang ke-9 teman-teman. Ayat yang 9 dan ayat yang sebelumnya, perhatikan ya. Saya bukakan kau. Di ayat 9-nya di sini dikatakan apa? Mana ayat 9-nya? Aku berdoa ya, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Gitu loh. Iya. Jadi ayat itu di mana Yesus itu sedang berdoa. Oke Bang Suma. Jadi sesuai dengan Alkitab. Jadi Yesus itu berdoa. Ya. Oke, jadi kalau kamu mengatakan tadi, ya berarti itu bohong. Gak ada yang bohong Bang. Itu tentang doa. Jadi kalau abang mengatakan kenapa yang dikatakan segala firman yang diterimanya itu, apakah itu sudah nggak ada lagi? Tetap itu Bang sudah disampaikan tentang kasih, tentang ini sudah tetapi sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar aku datang daripadamu dan mereka percaya. Iya kan? Iya, karena dia menjalankan visi dan misi dari Allah itu. Karena dia adalah sang firman itu, Bang. Itu doanya beneran atau tidak itu? Oke. Apakah, iya dengar dulu ya. Apakah itu belum atau tidaknya? Karena begini Bang, Alkitab itu tidak bisa dijawab dengan dikatakan ya atau tidak. Karena ini konteks lagi berdoa Bang. Ya, jadi dan sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ya, jadi kita ini yang sekarang percaya kepada Yesus itu dari Sang Bapa itu. Ya. Oke, saya simpulkan abang tidak bisa menjawab itu. Sudah disampaikan karena abang Bang. tadi nggak menjawab. Bang, sudah disampaikan, sudah nggak ada lagi firman Bang, karena sudah digenapi. Nggak ada lagi firman. Oke, katanya udah nggak ada lagi Bang. Bang Zuma silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Al-Qur'an muncul betul dengan mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Anda sudah mengakui bahwa tidak ada Yesus mengajarkan buku Roma, Galatia, Filipi, Lukas dan seterusnya. Alhamdulillah kita udah sampai finalnya. Kau mengajarkan, kau ke situ. Kau kan minta, apakah masih ada firman lagi? Kan ada lagi kan? Bukan bercerita tentang menulis. Berarti nggak ada lagi kan? Berarti gini Bang, kalau abang udah simpulkan nggak ada firman, berarti Nggak ada lagi buku kan? itu udah bukan firman gitu Bang. Buku-buku itu bukan firman lagi kan? Iya, udah selesai. Selesai di situ Bang. Udah selesai. Nah, kalau abang mau menyanggah boleh. Kalau belum, boleh. Kalau belum selesai boleh silakan sanggah. Boleh. Tapi kalau abang Ternyata yang sanggah keluar sudah selesai, otomatis sudah tidak ada lagi firman setelah itu kan begitu. Nah, cari kesimpulannya. berarti- Kita nggak usah berdalih-dalih gitu. Oke, baik. Pak Bos. Oke. Berarti yang keluar dari kubur berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan Yesus. Titik. Udah selesai, nggak usah dibantah. Abang mau nanya yang lain silakan. Oke. Abang mau nanya sesuatu yang lain, oke silakan. Bang Indri. Aku lah Alpha dan Omega berarti bukan Yesus. Sudah. Jadi aku sudah jawab ya. Aku bertanya ya Bang Suma ya. Oke, silakan lah Bang Indri bertanya. Ya, saya Bang dan Zuma tadi. bersedia kan? Ya. Ya lanjut. Oke. Silakan.
Tapi saya mau jangan lari ke Bible ya. Tadi saya nggak lari ke Al-Quran, saya berdasarkan Bible. Jadi kalau Bang Suma berani berdasarkan Bible, berani menampilkan data seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, siap nggak ini Kanda? Ya, Oke, kedua-duanya saya anggap fair bang. Silakan ambil dari kitab manapun dua ini. Iya, diskusi lintas agama kan. Diskusi lintas agama ini. Lah itu kan Nggak bisa bang. Kalau rujukan satu kitab nggak bisa bang. Ini bukan diskusi bang. Jangan, aku orangnya tidak seperti itu. Jadi kalau orang mau diskusi itu menampilkan data juga. Oke, iya, jangan oke Bang Zuma nanti menampilkan data. Bang Zuma nanti menampilkan data. Tapi datanya, tidak ada batasan kitab mana di sini bang. Oke. Bang Suma ini sudah banyak pengikutnya, jadi boleh menampilkan data. Gitu Iya, loh. iya boleh. Tapi tidak ada larangan di sini untuk mengutip kitab-kitab. Ini lintas agama soalnya bang. Boleh bang. Silakan abang juga boleh begitu. Berbandingkan kedua kitab juga boleh. Oke. Jadi kan awalnya di situ antara Nabi Isa dan Yesus tadi. Oke, silakan abang bertanya. Silakan. Di surat An-Ikhlas dikatakan ayat pertama. Di situ malaikat menyampaikan kepada Muhammad, Ku Allah wahad, Allah somad. Ya, aku berkata kepada tunggu aku bunyikan dulu ayatnya ya. Tampil dulu datanya. Kepada Muhammad, dia mengatakan ini, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Tunjukkan saya satu data ya di Al-Quran Muhammad menyebut nama Allah itu esa dari mulutnya. Tampilin datanya, jangan asal bunyi. Silakan, itu aja pertanyaan saya. Oke, Bang Zuma, silakan Bang. Iya, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad setiap kali mengucapkan kalimat tentang Tuhan, 13 tahun beliau mengajarkan kepada umat Islam bahwa Allah itu ahad. Makanya sekarang umat Islam itu menyembah kepada Allah yang ahad. Anda membaca dalilnya tadi barusan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa dia Allah itu adalah satu. Itu ajaran beliau. Yang Anda baca itu adalah ucapan beliau. Apalagi? Iya, berarti katakanlah itu siapa yang berkata itu, Bang? Kalau boleh tahu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengucapkan kalimat itu kepada seluruh manusia. Qul huwallahu ahad. Apa yang diperintahkan kepadanya untuk ia ucapkan, dia ucapkan. Aduh, tidak ada Muhammad menyampaikan bahwa Allah itu sadar mulutnya. Gimana ini Bang Suma ini? Lalu yang menyampaikan ayat ini siapa? Bang, itu ya ayat yang abang baca barusan itu Bang. Katakanlah ini, ya, ini Bang Suma ini nyarang ini. Di sini katakanlah Muhammad, katakanlah sampaikan Muhammad, Allah itu esa. Dari mana mulut Muhammad mengatakan Allah itu sadar mulutnya? Silakan tunjukkan. Allah ini maksudnya gini Bang Suma. Ini kan perkataan Tuhan. Nah, menurut abang ini yang tanya kan, yang perkataannya Nabi Muhammad gitu. Iya, ini Nabi kan katakanlah ini sampaikan. Katakanlah ini sampaikan Muhammad. Dialah Allah yang esa. Dari mana mulut Muhammad satu kata dalam Al-Quran maupun hadis Muhammad berkata bahwa Allah itu esa. Di mana Muhammad? Dari yang diminta itu yang perkataan dari Nabi Muhammad gitu, bukan perkataan dari Tuhan gitu. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Di Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 22 salah satunya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Anda baca Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 22. Boleh ditampilkan Bang biar nggak ada perdebatan lagi Bang. Oke, baik. Sabar. Kenapa saya lalot menunjukkan data? Karena meskipun saya tunjukkan, lawan diskusi saya nggak bisa baca kan gitu.
Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Semua di mana ayat 22 situ semua Muhammad mengatakan Allah Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Bang Suma, aduh malu kau hari ini Bang Suma. Ternyata udah ya. Didengar dulu abang, jangan begitu. Abang kan nggak dibantah narasinya. Abang minta tunjukkan, dia minta tunjukkan. Mana Rasul itu mengatakan Allah itu sama, mana dari mulutnya. Abang kan nggak ngerti bahasanya, makanya diselesaikan dulu abang. Abang saya kondisipkan. Saya bukain ini. Setiap kali hendak keluar darinya neraka, mana di situ? Abang meminta Bang Zuma menunjukkan data, apa abang mau menunjukkan data sendiri? Aduh, alayat tuh. Abang meminta orang tunjukkan data, tapi abang malah menunjukkan data sendiri. Ini kemana ini? Enggak, pembohong. Orang belum bernarasi abang, jangan anggap orang pembohong. Abang bisa kondusif nggak? Kalau abang nggak bisa kondusif, bilang aja. Mana ayat yang kau bawa tadi? Tampilin datamu. Al-Hayat 22, mana? Abang Cepat tadi motong-motong terus, abang minta tampilkan lagi. Abang kondusif dong. Abang kalau nggak saya turunin nih, aku nggak peduli nih. Malu kan? Oke, silakan dong, dibaca dong sesuai dengan anunya. Jangan. Lah iya, makanya jangan dipotong. Abang udah motong aja. Nanti biar diterjemahkan abang itu apa artinya. Iya. Nah, iya oke bang, biar. Ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulil nabiyil ummi alladzi yu'minu billah wa kalimatihi wa dan mematikan. Oke. Tuh. Lalu kemudian tadi Al-Quran surah Asyura. Diulang bang artinya barusan bang. Abang barusan putus-putus bang Zuma. Diulang lagi bang terjemahannya bang. Oke, baik. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan aku Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya serta kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Nih Al-Quran surah Berarti Umi kata apa di situ? Tidak pandai baca dan 158 gitu. Ya. Lalu kemudian di ayat yang tadi Al-Asyar ayat 22, huwallazi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Dialah Allah yang mengetahui yang nyata. Dialah Allah yang maha pengasih. Dialah Allah yang maha penyayang. Dah selesai. Gak nyambung. Ini kan bisa bang. Sekarang itu boleh kan saya berarti bertanya? perkataan Nabi Muhammad bang. Gak nyambung. Kalau yang Saya boleh bertanya. Gak nyambung. Itu kan jelas bang. Gak nyambung. Gak nyambung gimana? Terserah Bang Suma, gak nyambung. Abang jangan stop dulu abang ngeyel-ngeyel. Saya boleh Biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan. Coba jangan ngeyel. Jangan ngeyel abang dulu. Dari mana? Tahan dulu bang, tahan. Pertanyaan saya dijawab dengan pertanyaan dong. Ini mau saya sambungkan. Saya Coba boleh abang bertanya. dengarkan dulu. Abang dengarkan dulu. Biar saya jelaskan. Gimana ini, Os? Ini saya mau jelaskan. Saya adil bang. Kalau yang kedua tadi katakanlah itu benar-benar itu bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi yang barusan yang terakhir. Aduh, kalian ini nggak berani diskusi sama. Putih-putih itu turunkan aja nih orang nggak kondusif. Biar dijelaskan juga nggak mau. Yang kedua tadi. Diam dulu bang. Diam dulu. Diam. Perkataan Muhammad mengakui bahwa Allah Ini itu mau saya sama. jelaskan. Ini saya jelaskan. Iya, mana? Dengarlah. Ini nggak mau dengar tapi
Ya mana. Ya, Jangan tunjukkan yang ketiga barusan Bang Zuma. Tunjukkan yang ketiga. Iya, Aku mana? kalau abang nggak Ya, kondusif silakan. turunkan aja Putih. Ini Iya, orang mana? nggak mau, orang mau menjelaskan nggak mau turunkan. Takut kalian kan? Dengarkan Nggak orang berani ngomong. kan? Orang mau ngomong nggak didengarkan. Mana terus. Ini yang terakhir ini dikat jelas nih. Coba deh Bang yang terakhir Bang. Qul ya Terakhir barusan, Bang. ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa'aminu billah wa rasulih. Dah selesai. Nih. Terjemahannya aja Bang. Oh, terjemahannya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Oh, berarti boleh saya respon Bang? ya, silakan. Ini berarti kan di sini kan kata pertamanya kan katakanlah ini berarti perkataannya Tuhan Bang, bukan perkataan Nabi Muhammad gitu. Ya, terus? Nah, yang diminta Bang Indri tadi adalah perkataan Nabi Muhammad langsung gitu. Oh, kalau di dalam Al-Quran tidak ada perkataan Nabi Muhammad. Nah, oke. Nah, sampai di sini aja Bang, nggak apa-apa gitu. Nah, biar Bang Indri ini nggak kondusif gitu. Iya, berarti itu Allahmu pembohong dong berarti juga. Berarti pembohong dong, ada menyampaikan kepada Rasulnya sendiri bahwa dia adalah Allah itu yang Kalau Abang tuntut penyampaian Tuhan, ini dia Bang. Abang yang Abang kejar tadi kan perkataan Nabi Muhammad. Ini Abang jangan besar juga. Saya udah luruskan juga barusan. Kenapa Tuduhan Abang tidak, tuduhan Abang tidak nyambung. Abang naik cuma buat itu. Kamu yang nggak nyambung. Emosi dia setelah Iya kan udah saya luruskan. Tadi kan udah babak belur, nggak bisa dia jadi Udah setengah saya dia. luruskan. Nggak bisa jawab, jangan asal jawab bawa Al-Quran yang lain. Dia barusan udah bilang perkataan Nabi Muhammad langsung tidak ada. Ya memang tidak ada, berarti Rasulmu itu pembohong dong berarti. Kenapa pembohong Bang? Kenapa pembohong? Abang Kenapa Bang? Iya, sekarang saya buktikan lagi bahwa di dalam surat lagi ya, saya bacakan kamu, bukan hanya di surat An-Ikhlas ya. Saya bukakan kamu. Muhammad mengatakan, aku hanya diutus untuk di negeri Mekah. Aku hanya diutus untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Pertanyaan saya, apakah Musa sama hal diperkatakan dengan Muhammad, hal yang sama mengutus di negeri Mekah? Pertanyaannya baik, saya jawab. Oke, Abang diam ya. Nanti ini dijawab, jangan dipotong dulu. Iya, nih saya jawab. Saya kasih ayat dulu ya, supaya Anda itu tidak kejang-kejang kayak tadi. Terjemahannya aja Bang, soalnya orang ini nggak ini. Kita maklumi ya. Terjemahan. Ya, Tunjukkan oke. ayatnya, terjemahkan baca. Oke, baik. Aduh, di Komal ini aku disuruh jadi anak-anak. Baik, apa-apa. Nih, katakanlah, hai orang-orang beriman. Nih, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Tuh, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan negeri Mekah, negeri Indonesia, alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah Tuhannya Bani Israel bukan Tuhan bagi negeri Mekah? Ginjal pindah. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa bukan Tuhan bagi negeri Indonesia? Lutut bergeser. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa bukan Tuhan bagi negeri Indonesia? Ginjal bergeser. Oke, udah dua pertanyaan. Host, boleh saya balik bertanya? Aku dapat peringatan. Oke, silakan. Abang Indri diam dulu. Abang Indri udah melempar pertanyaan dan dijawab. Nah, sekarang Abang diam dulu. Abang boleh respon setelah gilirannya. Abang boleh respon setelah giliran Abang. Ini hebat anak TK, Bang. Dengar dulu supaya nggak salah. Pertanyaan Kasih waktu saya. dulu Abang itu buat bertanya. Abang boleh respon, nanti aku kasih waktu sebanyak-banyaknya. Oke, Abang boleh respon. Abang, oke Bang Zuma. Nah, Bang Indri nanti boleh respon yang barusan dan sekalian menjawab. Nah, dua-dua. Saya rasa Abang kompeten. Kalau Abang nggak kompeten ya
silakan saja. Tapi silakan Bang Zuma, Baik. abang bertanya. Baik. Tolong tunjukkan ucapan Yesus yang menyebut bahwa ajarannya adalah Kristen. Silakan. Nah, oke Bang, ini abang Tunjuk kasih dalil. waktu nih. Abang ini kasih waktu sebanyak-banyaknya, tapi nanti giliran orang tolong dihargai. Boleh respon setelah itu, tapi setelah giliran kita direspon. Abang-abang semua perkataannya agak diturunkan dikit ya, soalnya udah 2 kali dapat peringatan ini. Silakan Bang Zuma. Oke, Bang Indri silakan dijawab. Oke, saya jawab dengan pertanyaan apa yang ditanyakan Bang Suma ya. Apakah ada nggak Yesus mengajarkan orang Kristen? Begitu ya pertanyaannya ya Bang Suma. Di mana Yesus menyebut tentang Kristen? Yesus lebih banyak menyebut kata Islam, Shalom. Kalau Kristen di mana? Silakan kasih data. Oke, Bang Suma. Oke, karena Bang Suma mengatakan orang Yesus mengajarkan tentang Islam, kata Shalom tadi. Apakah Islam berani nggak mengatakan Shalom? Pertanyaan saya tolong dijawab. Iya, dengar. Ini waktu saya dong. Ini waktu saya. Dan tadi saya ngomong di mute sama moderator. Makanya waktunya Tapi abang jawab ya. Iya. Oke. Jangan dulu Silakan. dipotong. Kita kasih waktu Bang Zuma. Ini Bang Suma berani sekali kamu. Oke, tadi Bang Suma mengatakan bahwasannya Yesus itu mengajarkan Islam, ya. Oke, mengajarkan tentang tauhid, kata Shalom tadi. Nah, sebentar sebelum saya akan menjawab pertanyaanmu, tapi jawab pertanyaan saya. Apakah berani orang Islam? Bang dijawab dulu abang. Iya, Nanti abang bertanya di belakang. Saya masih bertanya, mengajukan pertanyaan juga, biar nanti Nggak bisa sesuai keinginan abang. Abang mau jawab apa enggak? Abang kasih ini kan judul waktu yang lain. saya. Ini kan waktu Walaupun saya. waktu, tapi aturannya abang menjawab, nanti ditutup dengan bertanya. Berani Bang Sumamu bernarasi panjang lebar nggak jelas. Kok berani? Lah abang nggak kondusif, silakan jawab pertanyaannya. Setelah itu nanti ditutup dengan pertanyaan baru. Jangan bertanya-bertanya terus. Ini kapan selesainya? Oke. Kasih waktu yang abang, yang lain yang mau menjawab silakan. Ini kayaknya Bang Indri nggak punya kapasitas untuk menjawab. Saya akan menjawab, tapi saya ajukan pertanyaan dong. Kalau abang nggak bisa jawab, dilempar ke yang lain Bang. Jangan bertanya-tanya balik terus. Enggak. Saya akan jawab. Ya baik. Tadi kan di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Pak Indri, Ya. diam dulu. Ini kalian diskusi, Kanda nggak usah terlalu instruksi Indri mau. Biarlah dia bernarasi beberapa menit, baru selesai. Iya. Bang, kalau pertanyaan bertanya balik nggak dijawab Bang. Ini gimana solusinya Bang? Nggak bisa Bang. Saya jadi moderator di sini Bang. Bahaya nih host ini. Mobil moderator. Saya dari tadi lihat waktunya. Indri. Saya dari tadi lihat waktunya. Oke, Bang Indri silakan direspon pertanyaannya. Terus boleh nanya balik. Tapi direspon dulu pertanyaannya. Kalau abang nggak bisa merespon, biar dijawab sama teman-teman yang lain. Ini biar ada diskusinya gitu. Oke, Iya. abang mau jawab? Nah, silakan nanti abang juga boleh nanya balik gitu. Dijawab dulu. Iya, kayaknya ini Kanda ini cuman beraninya kayaknya cuman sekedar cumanya aja dibela. Aduh, kayaknya parah ini. Pertanyaan saya, Anda punya pertanyaan sudah saya jawab semua loh. Sekarang giliran saya bertanya, kenapa Anda balik bertanya? Begitu takutnya ente. Ya, sabar ya, saya akan jawab ya. Nah, silakan. Di mana Yesus menyebut kata Kristen? Agama Anda itu, silakan. Oke, baik. Di mana Yesus menyebut kata Kristen? Ya, kamu tahu nggak apa arti Yesus Kristus? Saya tidak tanya arti, saya tanya Yesus menyebut. Ini kan saya punya waktu. Saya tidak tanya arti, saya tanya di mana Yesus menyebut Kristus. Aduh, bahaya ini. Kok berani bernarasi sendiri? Aduh, moderator ini. Oh, Putri, kau salah pilih moderator. Teman-teman yang lain ada mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Pertanyaan Bang Zuma. Itu kasih waktu dulu Bang Indri suruh jawab. Jadi ada 3 pertanyaan saya minimal yang tidak disentuh oleh Kristen di sini. Ya. Nama bapaknya Paulus. Apakah kitab-kitab Paulus itu sudah disampaikan Yesus? Tidak dijawab. Apakah Yesus menyebut kata Kristen? Tidak dijawab. Ini Putih kalau nggak diatur, ini kayak debat kusir jadinya nanti ini ngomong semua. Kanda dan juga saudara moderator, saya izin
Di sini udah Iya. waktu Saya jawab ibadah. dulu semua, jangan kau lari di situ. Kasihan saudara Kristen kalau saya masih di sini mereka akan babak belur gitu ya. Kau lari tuh. Izinkan saya untuk menyembah Tuhan Nah, saya saya ini jawab waktu dulu ibadah. Cuma lari. Silakan Ya, kalau begitu saya tinggal dulu. Saya tinggal dulu menunggu jawaban sekali sesi ini. Silakan saudara Indri, saya nunggu jawaban Anda. Silakan Anda menjawab di mana Yesus menyebut kata Kristen, di mana Kristen ini adalah agama Anda. Silakan. Saya masih menunggu. Silakan. Ya, saya jawab. Anda. Jawab ya. Enggak Bang Tri, biarkan dia. Siapa yang mau jawab silakan. Ya, saya jawab dulu. Saya jawab. Itu ya. Bang Zuma mau nunggu, silakan siapa yang mau jawab, tidak usah Ya, saya jawab. Saya jawab. Nggak usah kau bela kanda kau, nggak usah kau bela kau punya teman. Dari tadi teman jawab dulu. bernarasi. Nyam. Tadi Mana temanmu jawabannya? berani bernarasi Cepat. Cuma. Waktu saya berharga. Silakan jawab. Iya. Di Kristen semua, Kau diam, Tuhan kau diam, kami saya tidak jawab. beragama. Saya tidak tanya di Kristen, Iya, saya tidak kau tanya diam. itu. Nah, Saya kan kau tanya tanyakan Yesus ini. menyebut Iya, kau diam. Kristen itu di mana? Iya, kau kasih kita waktu jawab. Kau yang Yaudah, silakan. bagaimana Husin? Iya, jangan rocos Jawab, lah saya kau jawab dulu. ini. Ini Mana? saya jawab dulu. Enggak, Ya. saya jawab dulu. Ya. Di Kristen, Tuhan kami tidak beragama. Saya tidak tanya agama Tuhanmu semua. beragama. Enggak jaga. Saya tidak tanya itu. Al-Imran 19. Meskipun Tuhanmu Allah itu jelas itu beragama beragama, Islam. dia orang Yahudi. Ya, masa Allah. Berarti dia Biarkan praktis dulu, Yahudi. Bicara Bang Cuma. Saya tidak tanya itu. Waktu saya sangat berharga. Tolong Biarkan di mana dulu. Yesus menyebut kata Shalom Kristen itu Iya, sebagai saya agama? jawab. Silakan. Belum selesai narasinya jangan Agak dipotong. peduli. Saya nggak butuh. Saya nggak butuh yang lain. peduli kalau gitu nggak ikuti aturan. Saya butuh Nggak apa-apa kalau gitu, jawaban Bang dari Cuma. pertanyaan saya. Nah, Ya, saya jawab cuma ini. aja, nggak apa-apa. Pakai ayat. Ya, makanya Di mana Yesus menyebut kata Kristen? Nggak ada ya? Nggak ada? Ya. Nggak ada. Berarti agama Anda agama ilegal. Yesus tidak mengenal agama Anda. Oke? Iya, mana? Oke? matikan itu Di moderatornya Kristen, kan Tuhan dapat. kami tidak beragama semua. Matikan itu. Sepakat? Di Islam, Al-Quran Yesus cuma tidak ada mengenal satu agama Kristen. Sepakat? Yang beragama itu hanya Agama Kristen agama ilegal. Saya tidak bertanya apakah Yesus beragama atau tidak beragama. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah menyebut kata Kristen? Iya, takut kau Pernah semuanya. atau tidak pernah? Ya, takut ya kamu semuanya. Pertanyaan saya sudah saya jawab Yohanes berdasarkan 10 yang Alkitab. Pernah atau tidak pernah? Nah, Yohanes 10 tanpa belas baca sini. Tidak pernah. Ya, Yohanes Berarti 10 tanpa agama belas baca. Kristen adalah agama ilegal. Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Jangankan mengajarkan Kristen, sekedar menyebut nama Kristen aja Yesus tidak pernah. Udah selesai. Allah Putih, beragama. saya mau putih. Saya tidak tanya Yesus beragama atau tidak beragama. Saya tanya apakah Yesus pernah menyebut agama Kristen? Ternyata tidak pernah. Oke, saudara Kanda, salam kenal Anda baik dalam mengatur diskusi. Terima kasih. Saya harus beribadah. Saya ini adalah hamba Tuhan. Daripada saya menghabiskan waktu, kalian akan malu semua nanti. Jadi saya sudah kasih kesempatan. Saya kasih lagi kesempatan. Mau lagi? Oke, saya tunggu lagi. Saya tunggu lagi. Silakan. Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Silakan. Moderator bilang kan Putih. Kamu Tunggu dulu. di sini. Cek. Bang Salom, Bang Indri, tunggu dulu. Ini siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Iya, Bang Salom? tapi saya mau Putih. Iya, sabar dulu Putih. Tapi Saya tolong mau ya Bang Indri ya, matikan kondusif dulu. moderatornya Kanda. Boleh? Iya, satu pertanyaan harus Iya. dijawab dulu. Boleh dong Kanda juga dimatikan moderatornya, boleh? Saya mau menjawab. Enggak, Tapi kalau boleh Bang Indrinya dimatikan kondusif, Kandanya moderator. maka Boleh? moderatornya akan ngikut gitu loh. Enggak. Dari Bang Karena moderatornya ini, si Kanda ini, membela Bang Sumanya sendiri. Kenapa lari ke moderator? Bebas. Jawab sekarang. Enggak, ini Apakah dari Yesus tadi pernah menyebut Bang Indri kata kurang Kristen? kondusif Jawab. dari tadi. Iya, saya kan tadi bilang, dengar dulu Bang Putih, Kaputi, tolong hapus dulu moderatornya Kanda. Malah bahas yang lain, teman-teman. Ayo dong, saya jawab. Malah bahas moderator. Abang mau Saya jawab apa menunggu mau nih. ngapain? Mau jawab apa Iya. mau ngapain? Boleh dong dihapus dulu moderatornya. Dan Jawab aja Bang Indri. Begini, Bang Kanda, tolong jangan Yang diingat penting- dulu Bang Kanda. Silakan Bang Zuma bertanya dan Bang Iya. Indri menjawab. Iya. Kalau Kristen itu agama yang datang dari Tuhan melalui para nabi, melalui para rasulnya yang datang di tengah-tengah bangsa Israel, apakah Yesus pernah menyebut kata Kristen sebagai sebuah agama yang dipegang oleh separuh penduduk bumi? Silakan.
Lah terus itu Paulus. Waktu Anda Ya. 3 menit Saya ya, jawab Bang Indri ya. Silakan dijawab. Oke, aku jawab ya. Nah, Bang Suma, kamu udah tadi kayaknya nggak simak apa yang saya sampaikan. Kalau kata Kristen, dengar ini waktu saya. Oh, boleh di-mute dong. Ini narasi saya dong. Ya, oke, Silakan. Oke, jadi Bang Suma tadi tidak tidak konsentrasi apa yang saya jawab. Nah, Bang Suma tadi saya sudah bilang, Yesus mengutus rasul itu menyampaikan Injil. Ya, tadi saya sudah menyampaikan kan ayatnya kan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 tadi kan. Nah, kamu tidak menyimak. Ya, kalau Tuhan itu hanya mengutus rasulnya, ngapain lagi harus ke dianya sendiri? Ngapain dia harus mengutus? Terus yang dia utus itu untuk apa gunanya? Kalau Tuhan lagi yang berfirman, untuk apa? Gitu loh. Itu secara logika gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan secara eksplisit, ada nggak Yesus menyebut kata Kristen? Nggak ada, karena dia disebut Yesus Kristus. Kristus itu adalah Kristos, ya, dalam bahasa Yunani. Oke, jadi kalau kata yang kamu menyebut, ada nggak Yesus menyebutnya Kristen? Nggak ada, tetapi dia memakai Rasul Paulus untuk menyampaikan, memberitakan Injil. Oke, pertama kali bukan di Antioquia. Dengar, belum habis waktu saya, masih banyak waktu saya dong. Jadi kalau kamu mengatakan tadi bahwasannya ya di mana Yesus menyebut dia Kristen, kata Kristen, nggak ada bang, nggak ada secara eksplisit di dalam Alkitab. Tetapi dia menyuruh para menyampaikan kepada Rasul, karena dia adalah sang firman dari Allah Bapa itu sendiri. Makanya dia berani mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 51, Aku berkata kepadamu sesungguhnya di dalam Yohanes 8 ayat 51 ya, saya bukakan ya. Saya bukakan dia biar dia paham. Oke, dan tadi ini Bang Suma ini lari dari pertanyaan saya. Iya. Sudah Anda akui tidak ada, udah selesai. Cuman itu yang saya tahu. Udah nggak ada urusan itu, nggak ada urusan. Ya, waktu Anda tinggal 30 detik lagi. Ya, habis itu saya ya Mbak ya, 3 menit ya. Iya, siap. Oke, jadi di dalam Yohanes 8 ayat 51. Pertanyaan saya kepada Suma. Iya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Jadi kalau dia mengutus para rasul, berarti para rasul menurut dia. Oke, thank you dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi terima kasih Saudara Indri, Anda sudah mengakui bahwa Kristen sebagai nama yang digunakan oleh orang-orang Barat dalam perkumpulan mereka dalam bertuhan, dalam beragama, dalam berkumpul dan bersekutu, itu ternyata tidak pernah disebutkan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku. Suara Yesus ternyata tidak pernah menyuarakan kata Kristen itu. Dengan kata lain, agama Anda itu tidak ada pengesahan, tidak ada kemudian validasi daripada Yesus terkait dengan agama Kristen ini, pengikut-pengikut Kristus ini. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada muridnya Bani Israel Yahudi ketika dia duduk di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Kalian memakai nama Yesus. Kristen itu adalah nama Yesus dan berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya bahwa, sabar, ini waktu saya. Artinya bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi akan datang penyesat memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang, dan pengikut-pengikutnya itu sudah pasti mengaku sebagai pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu adalah Kristen. Dengan kata lain bahwa ketika Yesus menubuatkan Kristen, ternyata Kristen itu muncul memakai nama Yesus. Satu-satunya kelompok di bumi ini yang memakai nama Yesus untuk menebarkan ajarannya yang tidak pernah pengesahan dari Yesus itu hanya Kristen.
Oke ya, saya kira begitu saudara-saudara. Terima kasih, saya harus ibadah. Ini waktu ibadah, saya lebih mengedepankan Tuhan saya daripada Anda seluruhnya. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Ingat, Anda bertanya kepada saya tadi 2 pertanyaan. Saya cukup 1 pertanyaan saja. Cukup 1 pertanyaan saja. Berarti Anda masih punya PR 1 pertanyaan. Saya pamit ibadah. Saya harus menyembah Tuhan saya. Disembah oleh Yesus ya tutup. Selamat siang teman-teman muslim, tinggalkan Komal ini, masuk ke Komal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Kalau kita saya yang harus dipatut. Ini kan yang harus dipatut semuanya. Takut ditanya